Ini apa? Suaranya. Bisa pakai. Halo teman-teman, selamat siang. Suaraku kedengaran nggak sih? Kedengaran nggak? Kedengaran, kedengaran. Selamat siang teman-teman, senang sekali bisa ketemu siang ini. Kita akan diskusi dan bedah buku dari Ibu Roli, ditemani sama Ibu Melani juga. Padahal kemarin baru ketemu sama Bu Melani dan Bu Roli di kelas diaspora. Hari ini ketemu lagi deh. Sebelumnya saya mungkin akan ke Mbak Isla dulu. Ada yang mau disampaikan mungkin Mbak Isla? Dipersilakan. Ya, Bu Ruli sudah hadir, Bu Melani juga sudah hadir ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang Isla. Terima kasih. Iya, selamat siang Ibu Mel dan Bu Ruli. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Isla, saya pemimpin redaksi di Invermia Publishing yang sekaligus menjadi publisher dari buku Ibu Ruli, Apakah Aku Ibu Yang Baik? Dan hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Melani Budianta yang telah berkenan. Ibu Mel, terima kasih banyak. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktu di waktu yang sangat sibuk dari beberapa kegiatannya Prof. Mel dan masih bersedia meluangkan waktu untuk hari ini untuk berdiskusi sekaligus bedah buku di acara ini, yaitu bedah buku Apakah Aku Ibu Yang Baik, karya Bu Ruli Esther Pasaribu. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Bu Ruli atas karya pertamanya, karya yang sangat luar biasa, dan kita melihat dari publisher sendiri melihat bahwa banyak sekali peminatnya dari buku ini karena memang bukunya sangat bagus, temanya memang sangat bisa dinikmati oleh banyak orang dari setiap kalangan, sehingga peminatnya ini banyak sekali. Nah, kami juga ingin menyampaikan terima kasih Bu Ruli sudah sudah mempercayakan gitu ya naskahnya untuk diterbitkan oleh Invermia Publishing, dan kami menunggu Bu Ruli, karya-karya Bu Ruli selanjutnya di penerbit kami juga. Silahkan, kami sangat menunggu dan mengapresiasi karya-karya Bu Ruli. Terima kasih banyak. Itu saja dari saya, Kak Ega. Untuk teman-teman, selamat berdiskusi. Kemarin kami lihat juga dari tampungan beberapa pertanyaan itu ada banyak sekali. Nanti mungkin bisa kita share di sini untuk bisa kita diskusikan bersama-sama gitu ya Kak Ega ya.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Islah. Aku perkenalin diri dulu aja ya. Nama aku Ega. Saat ini tinggalnya di Bengkulu. Sama Mbak Islah itu kita dulu satu kampus di UNY dan kebetulan satu kampus lagi deh di UI. Cuman saya ambilnya S2 sejarah seperti itu. Dan guru saya karena beda jurusan dan Prof Mel sama kemudian sekarang Prof Mel lagi ngurus kelas diaspora yang sangat menarik sekali teman-teman. Saya juga sudah ikut kelas itu 2 kali pertemuan. Di situ juga ketemu sama Ibu Mel dan senang sekali karena banyak pembahasan-pembahasan menarik. Tapi siang ini kita spesial mau bahas buku ini. Yeay. Apakah aku ibu yang baik? Mungkin Bu Ruli bisa menampilkan wajah cantiknya siang ini supaya teman-teman bisa lihat semua. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih Profesor Melani dan Infermia Publishing. Iya, Ibu, kita langsung aja deh, ya. Aku mau nanya dulu nih yang pertama sekali ke Bu Roli. Apa kabarnya hari ini? Ada kebahagiaan kecil apa saja yang sudah terjadi 1 minggu ini? Aduh, saya nggak ngitung tuh. Sekarang gimana? Oh Bu, ya, sebelumnya saya mau minta maaf karena saya nggak pakai latar itu ya, karena saya nggak punya layar hijau. Jadi tadi saya udah coba dan Putih bisa. benar-benar muka saya tuh jadi alien gitu loh. Jadi mohon maaf kalau latar belakang saya ini membosankan gitu. Saya minta maaf sekali. Oke deh, Ibu, nggak apa-apa. Aku mau satu pertanyaan dulu nih sama Bu Roli. Apa perubahan yang terjadi setelah menyelesaikan buku ini? Kenapa? Apa? Maaf, maksudnya? Apa pertanyaan setelah bukunya selesai, terus banyaknya orang membaca, apakah ada dampak untuk Bu Roli sendiri? Bisa nerbitin buku juga akhirnya. Dampak untuk saya sendiri, aduh maaf tadi saya kurang jelas mendengarnya karena tadi sedikit ada teriakan ya, mohon maaf bisa diulang sedikit pertanyaannya. Teman-teman yang lain mungkin bisa di-unmute dulu supaya kita bisa enak diskusinya. Ada Saudari Asmi, mungkin bisa di-unmute dulu ya. Oke deh, aku tadi nanya sama Bu Roli, setelah menerbitkan buku, apakah ada perubahan dalam kehidupannya? Kayak kelar, yes nih bisa nerbitin buku akhirnya. Perubahan sih rasanya nggak begitu banyak ya. Maksudnya saya menjalani kehidupan seperti biasa aja gitu ya, seperti sebelum menerbitkan buku gitu. Hanya kalau perubahan sih mungkin tidak banyak, tapi yang saya senang karena setelah saya menerbitkan buku ini ada orang pribadi dan bilang terima kasih begitu karena saya sudah menerbitkan buku ini. Mengapa? Karena apa yang mereka rasakan itu tertuang gitu di dalam buku ini. Jadi mereka merasa ada teman. Bias menurut saya itu bukan kebahagiaan kecil, itu kebahagiaan besar menurut saya gitu. Itu mungkin yang paling saya syukuri sih dari terbitnya buku ini. Lalu aku mau tanya lagi, anak-anak sama suami udah baca belum Bu bukunya? Kalau anak saya cuma 1 ya, jadi anak gitu ya. Kalau anak saya sih belum. Tapi kalau suami saya, iya dia baca sampai habis. Jadi ketika saya menerbitkan buku ini, saya sama sekali nggak bilang sama suami saya gitu ya. Jadi semuanya saya urus sendiri. Kenapa saya nggak bilang? Karena saya males gitu. Kalau di dalam pengerjaannya saya bilang, nanti misalnya dia komentar ini itu gitu ya. Jadi biarin aja dia terbit dulu, habis itu kalau mau baca boleh gitu. Dan saya kasih sih 1 gitu ya untuk suami saya gitu, dan dia baca tuh di 1 hari itu dia baca, iya dia baca sih, dia baca sampai habis kalau suami saya. Responnya gimana Bu pas tahu tuh? Responnya ya cukup positif sih, maksudnya suami saya tuh memang bukan orangnya, memang tipenya pendiam ya, dan dia tuh bukan orang ilmu sosial sebenarnya, dia itu sangat IPA gitu ya, maksudnya dia orang teknik. Dia mungkin baru pertama kali nih baca buku begini gitu ya, dan maksudnya ternyata apa sih namanya, oh iya ya bener ya, misalnya yang film
dia bilang film 1982 itu film yang Kim Jong Yong-jo itu gitu, udah gitu terus bener ya, ternyata bisa artinya kayak gini ya, atau The World of Merit, oh ya nggak kepikiran ya gitu. Iya sih, jadi dia memang mungkin kalau untuk orang awam nggak terpikir hal-hal yang kecil yang seperti itu, tapi dia bilang, iya benar juga ya yang saya tulis gitu maksudnya. Jadi di situ saya senang karena ada dialog gitu loh antara anak ilmu soskum dan ilmu pasti alam gitu di rumah saya gitu. Seperti itu, karena kan dia pikirnya sangat matematis ya, komputer kayak begitu-begitu pekerjaannya juga begitu. Jadi dia nggak kalau misalnya lihat fenomena-fenomena sosial begitu, dia hanya lihat begitu aja, nggak oh ini dibaliknya ada apa nih gitu. Dia tidak berpikir, memang tidak terbiasa berpikir seperti itu gitu. Karena yang dia uruskan kayak angka gitu, semacam itu sih. Benar. Apa Bu yang selama proses penulisannya itu apa yang paling berkesan selama Ibu nulis buku ini? Yang paling berkesan, saya sebetulnya menuliskan buku ini tidak tidak berniat menulis untuk jadi buku gitu. Jadi saya kan memang dulunya itu kan saya awalnya itu kan memang menulisnya itu di sosial media pribadi saya. Ketika saya terutama saya mulai itu ketika saya studi di Jepang begitu ya, dan sebagai hiburan gitu karena saya cukup stres dengan beban studi yang cukup berat begitu, di waktu senggang itu saya nulis gitu loh untuk hobi aja sebenarnya, tapi terus ternyata orang baca kasih komen gitu dan saya senang gitu, oh ternyata ada yang baca di tulisan saya meskipun nggak saya terbitkan. Nah jadi sebetulnya saya udah cukup lama sih bergulat gitu ya dengan tema-tema ini begitu, jadi ya oh saya mau ada pikiran ini nih, oh saya nonton film ini, ya udah saya tulis tentang ini deh. Jadi sedikit demi sedikit sih saya kerjakan begitu. Jadi enggak yang untuk buku ini gitu. Jadi benar-benar misalnya saya ambil waktu misalnya 1 bulan penuh gitu ya untuk mengerjakan gitu. Enggak gitu. Jadi oh kayaknya ini seru nih, ya udah saya tulis gitu. Habis itu bisa saya ngerjain lagi pekerjaan lain begitu. Jadi gitu aja sampai akhirnya jadi ini 20 tulisan gitu. Dan ada beberapa, nggak banyak sih, yang juga saya ambil dari yang udah pernah dimuat di media daring begitu ya, mungkin sekitar 2-3 tulisan, dan yang dimuat di media sosial mungkin sekitar 1-2 tulisan. Jadi yang saya buat baru mungkin kurang lebih 15-an tulisan gitu. Tapi itu sebenarnya tema-temanya itu memang yang hampir yang selalu saya pikirkan setiap hari begitu. Itu gitu sih. Jadi tidak sengaja mencari apa nih sebaiknya gitu. Oke deh. Ibu Roli, aku baru dapat kabar Ibu mau share PPT untuk hari ini, untuk siang ini. Iya boleh. Saya share. Boleh, Bu. Oke. Boleh. Saya minta maaf ya karena kayaknya kalau nggak pakai PPT tuh saya merasa kurang tenang gitu. Oke deh, Ibu. Dipersilakan. Iya Ibu. gitu. Oke. Mungkin saya cepat aja karena saya juga sangat ingin mendengar pemaparan dari Profesor Melanie Budianta gitu ya terkait buku saya. Selama ini saya nggak pernah ada di posisi orang yang nulis terus orang mengomentari gitu tulisan saya gimana gitu. Saya selalu ada di posisi orang ini bikin buku ini terus saya bilang begini. Jadi saya sangat penasaran sebetulnya. Oke, saya share dulu. Pertama-tama saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Invermia Publishing, kepada Ibu Isla, dan juga seluruh tim yang sudah membuatkan acara ini. Juga tentu saja untuk Profesor Melanie Budianta yang berkenan untuk menuliskan review untuk buku saya dan juga membahas buku ini pada hari ini. Saya merasa sangat terhormat ya dibahas oleh rekan kerja senior saya begitu di FIB UI. Dan juga terima kasih untuk Ibu Ega yang sudah bersedia menjadi moderator dalam acara ini. Dan tentu saja terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi buku ini, atau mungkin ada yang tidak hadir tapi sudah bersedia membeli dan membaca buku ini. Saya hanya akan sedikit saja bercerita tentang kenapa sih saya menulis buku ini dan kenapa harus judulnya itu Apakah Aku Ibu Yang Baik begitu ya. Nah, jadi pertama saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya dan menulis itu bagaimana gitu ya. Sebetulnya saya udah nulis sih sejak SMP gitu, tapi saya nggak pernah mempublikasikan tulisan saya begitu ya. Jadi cuman untuk saya baca sendiri aja gitu. Terus saya juga pernah tulis
cerpen gitu ya ke majalah gadis dulu ketika zaman saya remaja tuh belum ada tuh sosial media dan sebagainya. Satu-satunya media untuk kita misalnya kalau kita mau tulisan kita dibaca banyak orang ya kita kirim ke majalah gitu atau ke koran juga bisa sih gitu ya. Tapi kan ini saya masih remaja begitu ya. Jadi saya kirimnya tentu saja ke majalah remaja dan saat itu majalah gadis itu adalah majalah yang paling terkenal lah gitu ya untuk anak-anak remaja di masa saya untuk remaja perempuan. Jadi saya kirim tulisan cerpen saya ke situ dan kirimnya juga belum ada tuh kayak email dan sebagainya. Jadi benar-benar dikirimnya itu pakai pos begitu. Diketik pakai mesin ketik gitu ya. Mungkin sekarang sudah tidak terbayang seperti itu dan dikirim ke pos gitu. Saya cari alamatnya lalu saya kirim gitu. Tapi nggak dimuat gitu ya. Nah, karena saya itu orangnya gampang putus asa gitu ya. Saya nggak pernah kirim lagi akhirnya gitu. Saya langsung merasa, oh ini jelek nih kayaknya tulisannya. Lalu saya juga pernah sih mengikuti lomba menulis, tapi nggak menang gitu ya. Jangankan menang begitu. Misalnya masuk misalnya kayak ke 20 besar finalis, begitu juga nggak sama sekali gitu. Jadi akhirnya udahlah, saya pikir saya nulis untuk saya sendiri aja deh gitu, saya pikir. Jadi saya udah, dalam tanda kutip, kapok saya ikut lomba-lomba seperti itu gitu. Lalu saya pernah juga sebetulnya vakum menulis ya dari sejak saya SMA sampai sekitar usia saya 25 sampai 26 tahun. Sekarang tuh usia saya tahun ini akan 43 tahun gitu ya, 2 bulan lagi. Jadi kurang lebih mungkin 10 tahunan ya dari SMA umur 15-an sampai umur 26 tahun, 10-11 tahun tuh saya nggak nulis sama sekali. Saya nggak tahu kenapa nggak menulis sama sekali, ya mungkin karena saya banyak melakukan hal lain aja gitu ya, tidak ada satu faktor tertentu begitu. Nah, saya mulai aktif menulis lagi itu setelah ada media sosial. Nah, dulu itu sebelum ada Facebook, mungkin teman-teman juga pernah tahu, ada namanya media sosial tuh Friendster. Sekarang itu udah nggak ada tuh Friendster. Dan di Friendster itu dia punya fitur blog gitu. Nah, saya nulis tuh di Friendster itu gitu. Yang saya tulis tuh sebetulnya modelnya sama kayak yang ada di Apakah Aku Ibu Yang Baik begitu. Pengalaman sehari-hari aja, pokoknya ada saya ngeliat ini gitu, terus menurut saya seperti ini, nah terus saya nulis gitu. Seperti itu. Jadi itu saya mulai nulis dan akhirnya itu jadi keterusan begitu. Setelah Friendster nggak ada, tuh kan ada Facebook ya. Jadi saya menulis di media sosial pribadi saya ini, maksudnya di Facebook gitu. Setelah, nah ini yang saya benar-benar rasain banget, setelah saya studi ke Jepang. Studi ke Jepang itu, studi pasca sarjana saya mulai di tahun 2009, selesai di 2015 ya. Jadi 6 tahun. Mulai dari research student, S2 dan S3 semua di sana begitu. Sampai hari ini begitu, itu jadi keterusan. Nah, terus saya akhirnya kemarin jadi berpikir-pikir ya, kenapa sih saya akhirnya jadi rutin lagi menulis gitu. Sebetulnya pertama itu ya seperti yang tadi sempat saya sampaikan kepada Ibu Ega, itu sebagai ya penghilang stres sih sebenarnya di tengah beban studi saya yang cukup berat begitu. Karena kan mungkin kalau teman-teman sekolah atau gimana juga pasti tahu bahwa studi pasca itu kan tidak mudah ya, apalagi ketika itu saya studi dalam bahasa Jepang, semuanya begitu, dan saya bawa keluarga juga, anak dan suami saya begitu. Jadi pikiran saya memang terbagi-bagi dan saya merasa sekali gitu ya, maksudnya nggak bisa mengikuti pelajaran begitu. Dan saya tuh sebetulnya sudah menyelesaikan S2 saya di Indonesia, tapi begitu saya ke Jepang gitu ya, pembimbing saya melihat saya gitu dengan kemampuan saya juga saat itu, dan beliau bilang, kamu nggak bisa nih untuk langsung lanjut ke S3, kamu tuh harus ngulang S2 karena kamu tuh belum tahu apa-apa begitu. Langsung dibilang seperti itu. Jadi bisa dibayangkan kan, maksudnya kesusahannya di saya begitu, maksudnya tidak bisa mengikuti kuliah tersebut gitu, karena saya sangat-sangat banyak tidak tahunya gitu. Jadi akhirnya ya udah saya ngulang sampai akhirnya jadi 6 tahun di sana begitu. Tapi intinya itu yang mau saya katakan adalah menulis yang bukan tulisan ilmiah tuh buat saya itu jadi penghilang stres gitu buat saya. Karena saya ya jenuh ya tiap hari harus membaca tulisan ilmiah gitu, dan tiap kali menulis sesuatu pasti ditanya gitu, ini maksudnya apa, kenapa kamu bilang begini gitu. Nah, jadi akhirnya menulis di media sosial itu seperti apa, dalam tanda kutip pelarian begitu untuk saya sesaat tidak perlu memikirkan studi saya begitu. Lalu selain itu ada cerita yang ingin saya bagikan gitu ya dari perspektif saya gitu. Saya tuh orangnya diam-diam itu seneng ya, maksudnya memantau media sosial tapi nggak mengomentari media sosial itu gitu. Jadi saya diam-diam lihat gitu ya, seperti kayak sekarang nih kasus
Nisa Sabian dan Ayus tuh saya ikutin banget, tapi saya diem gitu ya, saya baca tuh semua komentar-komentarnya dan saya berpikir kenapa sih kok bisa kayak gini gitu. Itu salah satu contoh aja. Jadi lalu saya berpikir gitu, kenapa sih bisa kayak gini, kenapa bisa kayak gini. Nah, lalu ada isu yang menggelitik hati saya, nah saya pengen bagikan nih kalau dari perspektif saya tuh kayak gimana begitu. Nah ini pertamanya itu saya pakai fitur notes ya atau catatan di Facebook. Kemarin saya cari itu fitur, ternyata itu udah hilang gitu. Aduh saya sedih juga satu sisi karena saya punya hampir mungkin 200-an lebih notes ya saya tulis di fitur notes Facebook itu gitu tentang terutama selama saya di Jepang itu. Ketika saya klik bisa sih untuk dibuka lagi gitu, tapi fiturnya itu sendiri tuh hilang, jadi itu udah berantakan gitu. Maksudnya sudah tercampur dengan tulisan-tulisan lain di timeline gitu. Jadi karena fitur notes-nya itu sendiri udah hilang. Satu sisi saya merasa sedih juga dan saya nggak sadar lagi kalau itu tuh hilang gitu. Sekarang fitur itu udah nggak ada lagi, jadi kalau saya tulis di Facebook itu saya langsung beralih langsung menulisnya tuh di posting status tersebut dan biasanya tuh saya kasih foto gitu karena kan orang sekarang kan biasanya kan harus ada visualnya tuh kan supaya lebih jelas begitu. Nah, ini udah jelas ya, tadi juga saya udah sampaikan untuk saya jadikan sebagai hiburan gitu ya dan hobi saya. Dan saya juga akhir-akhir ini juga cukup aktif sih menulis di Instagram. Kenapa? Karena mahasiswa saya tuh banyak gitu ya, menggunakan Instagram. Dan saya itu ingin memanfaatkan media sosial tuh untuk berbagi tentang perspektif saya terkait berbagai hal. Tapi saya nggak mau gitu dengan cara yang menggurui gitu. Misalnya kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan yang follow saya ini kan juga terutama kebanyakan mahasiswa-mahasiswa saya ya, terutama mahasiswa di program studi Jepang, FIB UI gitu. Nah, maksudnya saya berharap kalau saya misalnya menulis sesuatu terkait satu isu di Instagram dan mahasiswa saya baca, semoga itu bisa sedikit menambah tambahan pemikiran begitu loh buat mereka begitu. Jadi itu sih saya karena suka tulis begitu ya seperti itu. Dan saya juga diam-diam memfollow mereka dan memperhatikan kehidupan mereka begitu. Jadi tanpa saya pernah komentar begitu. Mudah-mudahan di sini tidak ada mahasiswa program studi Jepang, nanti saya di-blok lagi ya. Jadi seperti itu sih gitu. Karena saya ingin tahu nih anak muda zaman sekarang itu kayak bagaimana sih kehidupannya gitu. Saya tuh penasaran begitu ya. Karena kan saya tiap hari bergaul dengan maksudnya mereka gitu ya dengan melalui mengajar segala macam. Jadi itu sebabnya gitu. Saya sekarang memakai fitur Instagram tersebut begitu. Karena saya lihat Facebook itu sepertinya tuh mahasiswa-mahasiswa saya tuh kayak nggak begitu punya deh. Mereka tuh lebih aktif di Instagram gitu. Setelah saya perhatikan, akhirnya saya buat tuh Instagram. Lalu sekarang masuk ke kenapa saya menulis kumpulan esai ini gitu ya. Apakah aku ibu yang baik gitu. Nah, saya rasa ini juga di bagian kata pengantar ya di buku tersebut juga sudah dijelaskan. Saya tuh jujur ya sangat terganggu dengan mitos ibu yang baik dalam tanda kutip dan mitos-mitos lainnya gitu. Dan saya tuh ingin membangun konstruksi narasi yang berbeda gitu, narasi dominan di masyarakat gitu. Seperti ini yang terutama yang terkait ibu ya. Kayak misalnya ibu itu harus pintar masak atau harus mengutamakan suami dan anak atau nggak boleh punya keinginan sendiri. Itu setiap kali saya dengar begitu, saya rasakan tuh ada semacam pemberontakan begitu ya di hati saya gitu. Kenapa sih harus begini banget gitu? Tapi ya itu saya bukan tipe orang yang mau ribut di tempat begitu. Jadi saya diam aja dan saya berpikir bagaimana saya dapat membuat gaduh narasi dominan ini nih dengan narasi yang lain begitu. Lalu rasa jujur ya, ketika saya masih lajang, saya jujur sama sekali nggak memikirkan tentang hal-hal ini gitu. Saya menjalani hidup seperti biasa aja. Tapi setelah saya menikah, itu saya memang betul dalam tanda kutip merasa terganggu sekali gitu. Dengan narasi-narasi dominan terkait menjadi ibu, menjadi perempuan, menjadi istri itu gitu. Dan saya semakin merasa terganggu atau gelisah setelah saya memutuskan untuk saya mau kuliah di luar Indonesia dengan bawa suami dan anak saya begitu. Itu ya kalau saya cerita sedikit, sebetulnya ini kali pangkalnya menurut saya. Saya kuliah ke Jepang itu dengan saya puji syukur mendapatkan beasiswa. Yang untuk mendapatkan beasiswa itu, mohon maaf ini bukan sombong atau bukan apa ya, saya ceritakan di sini karena perlu untuk menceritakan hal ini. Yang tidak mudah gitu loh untuk mendapatkannya. Tapi ketika saya mendapatkan beasiswa itu, dan
sudah dinyatakan confirm gitu ya, berangkat untuk ke Jepang, dan saya mendapatkan universitas yang cukup bagus juga begitu di dalam ranking universitas di Jepang. Itu bukan ucapan selamat yang saya dapat, tapi malah semua tuh orang-orang di sekeliling saya itu mempertanyakan, ntar gimana James itu nama suami saya ya, Joanna tuh nama anak saya. Saat itu anak saya masih usianya itu 1 tahun lebih lah, belum sampai 2 tahun. Nanti gimana tuh James sama Joanna? Itu tuh nggak ada yang ngurus. Udah gitu, ngapain sih sekolah lagi gitu? Kamu kan udah nikah gitu. Pokoknya yang model-modelan begitu yang saya dapat. Terus saya dalam hati, ya udahlah gitu ya, saya nggak ngelawan di situ. Tapi saya terus berpikir, ini ada sesuatu yang aneh nih. Kenapa? Karena ketika laki-laki yang sekolah, itu ucapan selamat mungkin akan gampang mereka dapat. Saya bukannya mau kumpul-kumpulkan ucapan selamat ya, bukan, tidak sama sekali. Tapi ketika perempuan yang dapat kesempatan itu, dan itu nggak pernah ditulis loh, misalnya di persyaratan beasiswa, tidak boleh perempuan yang sudah menikah atau apa segala macam, itu nggak pernah. Dan selalu disebut pendidikan itu hak semua orang begitu kan. Tapi kok dalam prakteknya gitu, dalam cerita pribadi saya itu kok saya dihambat dalam tanda kutip, tapi dihambatnya itu bukan oleh sistem yang resmi begitu ya, tapi oleh sistem yang terinternalisasi gitu loh di dalam masyarakat begitu. Dan itu komentar-komentar itu sebetulnya saya percaya itu tidak bermaksud untuk menyudutkan saya, tapi itu memang keluar secara natural. Nah, tapi justru saya pikir keluar secara natural ini yang cukup berbahaya ya, begitu saya pikir. Itu jadi itu saya merasa sangat terganggu, tapi saat itu saya diam aja. Nah, itu juga sebabnya saya akhirnya menulis gitu loh. Ya udah deh, nanti kalau misalnya saya sudah selesai studi, maksudnya saya mungkin akan ngomong nih sedikit tentang hal ini, tapi sekarang saya kumpulkan dulu lah segala macam pengetahuan supaya saya bisa gitu loh ya menceritakan tentang ini. Jadi saya ingin memberikan perlawanan dengan cara yang dalam tanda kutip itu aman begitu ya, dan lebih tahan lama. Kalau tulisan kan akan terus bertahan, sedang kalau kita bisa berantem sama orang saat itu di situ, yang dengar hanya orang itu dan mungkin dia juga sebel gitu kan sama saya begitu. Lalu saya punya prinsip memang, kalau saya kesel terhadap satu hal di dalam masyarakat atau di dalam apapun itu, ya udah, maksudnya kita nggak usah ribut atau marah-marah di media sosial atau pada orang tertentu. Tapi kekesalan itu udah lebih baik tumpahkan aja ke dalam bentuk tulisan. Karena masalahnya saya pikir bukan pada orang yang berkomentar tertentu itu, tapi masalahnya itu ada pada struktur masyarakatnya. Kenapa sampai bisa berpikir seperti itu? Menurut saya itu justru yang harus kita pertanyakan, bukan orangnya yang kita arah begitu. Misalnya si A ngomong seperti itu, lalu saya marah pada dia, bukan. Tapi justru dibalik itu, kenapa sih orang ini bisa sampai punya pikiran kayak begitu? Itu kan berarti kan ada satu masalah yang lebih besar. Nah, itu menurut saya yang perlu dipikirkan bersama-sama. Lalu ya itu, saya pikir saya ingin menciptakan ruang ya untuk membicarakan narasi-narasi di luar, narasi dominan, khususnya dalam hal perempuan seperti motherhood, wifehood, dan womanhood, seperti yang teman-teman bisa baca di buku tersebut. Lalu saya berpikir untuk menulis ya saya perlu memiliki pengetahuan yang saya himpun sedikit-sedikit gitu, supaya kan tulisan saya itu bisa saya pertanggungjawabkan kan. Makanya saya itu sangat mantap ketika mau melanjutkan studi lanjut, itu saya memilih bidangnya itu adalah sastra perempuan Jepang. Kenapa Jepang? Karena saya itu kan dari studi Jepang ya, jadi kan harus terkait dengan Jepang juga. Dan saya pengen belajar tuh tentang studi gender gitu. Sebelumnya tuh jujur saya sama sekali sebelum menikah itu nggak peduli dengan urusan kayak begini. Tapi saya udah mantep nih, saya mau ini karena mungkin suatu saat kalau saya punya bekal ini, saya bisa lebih terstruktur dan lebih jelas dalam menyampaikan pendapat saya seperti itu. Dan ketika saya memang agak sangat terlambat ya dalam memulai karir. Ketika saya studi itu saya sama sekali belum jadi dosen di mana-mana. Saya pernah jadi dosen di satu tempat lain, tapi terus setelah itu ketika studi perjanjiannya adalah harus nggak bisa meneruskan begitu. Jadi maksudnya tidak bisa diberikan jaminan untuk ditetapkan dulu di situ. Jadi akhirnya saya memutuskan resign. Lalu saya bekerja di tempat saya yang sekarang itu paling baru 3 tahun yang lalu begitu, dengan usia saya yang mungkin udah 30 saat itu udah
ketika mulai tuh udah 39 tahun lah gitu. Jadi emang benar-benar telat gitu. Tapi saya pikir jalan hidup orang beda-beda. Mungkin ada yang belajar dulu baru kerja, ada yang kerja dulu baru belajar dan sebagainya. Ya itu mungkin jalan hidupnya memang sudah seperti itu. Tapi ketika saya studi itu jujur so idealis sih memang gitu ya alasannya. Jadi bukan untuk misalnya karena disuruh kampus, ya gimana saya belum punya kampus saat itu gitu. Karena untuk kenaikan jabatan atau gimana, sama sekali bukan itu. Tapi ini so idealis sekali dan sangat pribadi kalau menurut saya. Jadi saya sebel sama kondisi ini, saya ingin melawan, tapi saya nggak punya bekal, ya udahlah saya belajar supaya saya bisa melawan. Itu benar-benar murni itu, gitu loh alasannya. Lalu ini hanya beberapa contoh ya. Ini semua Invermia Publishing yang membuatkan ininya, gambarnya gitu ya. Jadi ini saya cerita sedikit saja. Jadi ini ketika saya baru jadi ibu gitu ya, maksudnya latar belakang kenapa saya nulis ini gitu. Jadi saya tuh banyak dinasehati gitu soal gimana jadi ibu yang baik gitu. Misalnya nggak boleh pakai nggak boleh campur susu ASI dan formula, atau misalnya tidak boleh tidak boleh harus masak sendiri gitu makanannya, nggak boleh beli yang jadi gitu dan sebagainya gitu. Tapi sayangnya ya itu nasihat tuh kayaknya nggak cocok gitu ya dengan karakter saya gitu. Terus saya nggak boleh diminta, kamu tuh nggak boleh ngeluh, punya anak harus bersyukur dan sebagainya gitu. Terus anak saya 1 dan saat itu baru lahir langsung ditanya, kapan nih punya anak lagi gitu, kok nggak ada anak laki-laki dan sebagainya gitu ya. Juga dihakimi dalam tanda kutip karena saya nggak bisa masak gitu. Terus ini semua tuh membuat saya bertanya-tanya gitu, kenapa sih kok gitu gini amat ya gitu. Memang hanya cuma ada satu standar gitu untuk jadi ibu yang baik gitu ya. Saya berpikir mungkin selain saya gitu, ada juga kali orang di luar sana gitu yang punya pikiran kayak saya ini, tapi nggak punya ruang untuk membicarakannya gitu. Jadi akhirnya ini saya tulis begitu. Lalu misalnya contoh ini adalah esai tentang bapak rumah tangga ya. Jadi suami saya ini dia memang bapak rumah tangga selama hampir 7 tahun, selama saya studi 6 tahun, dan tahun pertama setelah kembali ke Indonesia karena ada gap 6 tahun nggak kerja gitu, jadi sulit gitu ya mendapatkan pekerjaan begitu. Jadi terus saya ngeliat sendiri begitu ya, setelah mengalami sendiri itu pertukaran peran gender tradisional di dalam keluarga, saya melihat kok ini sebenarnya kayak yang orang bilang patriarki ini sebetulnya tuh merugikan laki-laki juga yang tidak memenuhi standar ideal itu. Misalnya dia nggak bisa menafkahi keluarganya begitu. Terus saya melihat sendiri gitu, gimana laki-laki itu bisa merasa nggak berharga, merasa minder gitu ya, karena nggak punya pekerjaan. Belum lagi tekanan masyarakat yang nanya-nanyain terus, ngapain kamu di sana gitu, cuman ikut istri gitu, dan sebagainya gitu. Dan padahal kan sebetulnya setelah saya pikir-pikir lagi, kalau seseorang dalam satu tahap dalam hidupnya itu, misalnya dia nggak punya kerja, karena mungkin dia sakit, atau karena ada satu dan lain hal, atau ada hal yang buat dia nggak bisa bekerja, itu kan sebetulnya wajar. Tapi kenapa untuk laki-laki itu sepertinya nggak punya kerja tuh aib sekali begitu. Nah itu yang membuat saya akhirnya jadi membuat tulisan ini begitu. Terus kalau yang ini yang tentang konsep all size yang menyesatkan, ini bermula sebenarnya ya, karena kalau teman-teman yang melihat saya pernah bertemu dengan saya secara langsung pasti tahu bahwa saya itu memang keturunan yang berbadan besar begitu, dan itu membuat saya ini hampir tidak pernah punya baju yang pas untuk saya beli di toko, maksudnya itu jarang gitu. Jadi pasti saya sering banget pegawai toko tuh bilang gitu ya, kalau misalnya saya lagi lihat-lihat baju, ini adanya all size mbak, nggak ada ukuran besar gitu, langsung kayak gitu. Akhirnya saya jadi kesel, saya keluar kan dari toko itu. Lalu saya berpikir kenapa sih kok ada istilah all size itu kan semua ukuran, tapi kenapa ini all size nggak muat di tubuh saya? Ini bukan all size, ini berarti one size. Dan kenapa one size itu kok yang seperti ini gitu? Terus tubuh-tubuh yang kayak saya ini bagaimana begitu? Jadi ini kan hal yang sangat trivial ya, hal yang sangat remeh gitu. Dalam memilih baju aja udah ada pembedaan gitu, mana tubuh yang berterima atau ideal, mana yang tidak gitu. Akhirnya saya tulis ini gitu. Mungkin ada juga orang-orang yang bertubuh besar seperti saya yang merasa terwakili begitu. Lalu ini yang terakhir, sudah isi belum itu saya menyorot tentang pengalaman perempuan-perempuan yang karena satu dan lain hal tidak bisa atau tidak mau punya anak begitu. Nah, ini di dalam acara-acara keluarga gitu ya. Saya di dalam acara keluarga juga kebanyakan diem gitu, karena saya memang orangnya kurang suka bicara banyak begitu, apalagi kalau dalam lingkungan yang saya nggak begitu familiar begitu ya. Saya perhatikan begitu ya, ada beberapa orang yang sudah menikah cukup lama,
dan usianya di bawah saya dan mereka belum dikaruniai anak, pasti kalau dalam kumpul-kumpul itu ditanya gitu ya, ada beberapa perempuan dan ini yang tanya tuh perempuan biasanya. Kapan punya anak gitu dan sebagainya seperti itu gitu. Kok nggak punya anak sih? Ayo pengobatan di sini situ segala macam. Lalu biasanya ya saya nih dari latar belakang itu masyarakat Batak. Jadi kalau misalnya kayak acara kumpul-kumpul itu gendered sekali. Jadi perempuan di satu tempat, laki-laki tuh ntar di tempat lain, nggak pernah nyambung gitu. Saya pernah duduk di antara laki-laki, terus saya bingung loh, kok cuma saya gitu ya, nggak ada yang lain-lain. Akhirnya saya pindah gitu ya ke tempat perempuan gitu, karena nggak ada perempuan di dalam kumpulan laki-laki itu. Nah itu pasti pembicaraan seperti itu. Lalu saya perhatikan gitu ya, aduh kasihan sekali dalam hati ini saya berempati begitu. Ini kan masalah mau punya anak ini kan bukan apa ya namanya, maksudnya itu kan bukan keinginan dia mungkin untuk tidak punya anak, mungkin dia udah berusaha tapi karena satu dan hal tidak bisa dan sebagainya gitu. Lalu ketika saya menulis ini, salah satu orang yang saya kenal dan saya tahu dia tidak punya anak gitu ya, dia mengontak saya begitu. Dan dia bilang, saya sampai nangis ketika baca ini, karena saya sebenarnya orang yang nggak suka baca buku, tapi saya sampai nangis ketika baca ini karena, aduh, maksudnya perasaan saya ini sudah dituliskan di sini begitu. Saya terharu jujur ketika mendengar itu. Jadi berarti ada ya orang-orang yang mengalami masalah ini gitu. Dan ini saya tulis dari sisi saya yang saya punya anak gitu. Anak saya 1 ya perempuan. Jadi saya ingin mendobrak bahwa saya ingin selama ini kan terpolarisasi ya mungkin antara yang punya anak dan tidak begitu di dalam perempuan gitu. Jadi saya ingin mencoba mencairkan sekat gitu loh yang membatasi antara perempuan yang punya anak dan tidak punya anak, dan saya berusaha begitu untuk mencoba menghilangkan konstruksi relasi kuasa antara perempuan yang punya anak dan tidak punya anak. Jadi tidak perlu yang punya anak itu merasa lebih hebat daripada yang tidak atau belum punya anak. Demikian juga yang belum atau tidak punya anak juga tidak perlu merasa hebat atau tidak perlu merasa minder gitu. Jika dia memang belum atau tidak punya anak, ya biasa aja begitu. Kurang lebih seperti itu. Saya kayaknya sudahi di sini. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan ulasan saya. Terima kasih banyak, Bu Roli. Seru banget. Teman-teman, sebelum kita ke Prof. Mel, mungkin kita bisa foto bersama dulu kali ya. Boleh minta tolong, Mas Her? Kita akan foto bersama dulu sebelum dengar pembahasan dari Bu Mel. Ya. Boleh. Mas Heri, sudah siap? Atau Mbak Islam mungkin? Mungkin bisa Teman-teman bisa aktifkan ininya, videonya supaya terlihat wajah-wajahnya. Oke, sudah siap, tunggu ya. Oke. Satu, dua, itu yang pertama ya, 3. Oke. Coba kamera screen saya. Sudah? Sudah. Oke deh, terima kasih Mas Her. Ini aku mau langsung ke Prof. Mel. Prof, tadi aku ada beberapa hal yang menarik banget yang disampaikan oleh Bu Roli. Yang pertama tentang struktur masyarakat yang membedakan ketika yang memberi cap kepada kita perempuan ketika kita sudah menjadi seorang istri begitu kan, apakah aku tuh seorang istri yang baik ketika aku bisa memberikan anak, apakah aku seorang istri yang baik ketika aku bisa melayani suamiku. Sebenarnya itu menjadi suatu hal yang yang salah atau memang ya itu sudah menjadi momok aja buat masyarakat kita seperti itu, Prof. Baik, terima kasih. Panggil aja Bu ya. Ya, sama-sama. Posisi sama-sama. Baik, terus terang itu pertanyaan yang sangat penting ya. Karena ketika saya mendapatkan buku ini pertama kali gitu ya, atau melihat bukunya, terus terang saya gusar gitu. Kok Ruli bikin judul seperti itu ya, gitu ya. Apakah saya ibu yang baik? Apakah saya pertanyaan ini kan bisa diperpanjang. Apakah aku ibu yang baik? Apakah perempuan yang baik? Apakah aku orang yang baik gitu ya. Lalu
saya sebagai orang yang sudah mempelajari berbagai macam teori dan memperdalam pendekatan feminis gitu, saya merasa bertanya-tanya, mengapa pertanyaan itu diucapkan gitu? Siapa yang berhak mengatakan saya ini orang ibu yang baik atau bukan gitu? Pakai standar siapa gitu ya? Lalu malah gitu, saya membaca buku ini jadi pengen ngomel gitu ya. Emangnya siapa yang berhak menilai saya gitu? Penilaiannya apa? Standarnya apa gitu ya? Kesal gitu ya. Tapi justru karena judulnya ini membuat saya kesal, jadi saya beli gitu kan, saya dikirimi oleh si itu. Jadi mudah-mudahan yang lain juga merasa kelak lalu membeli ya. Saya dikirimi oleh Bu Ruli ya. Jadi pertama melihat ini, wah, lalu saya mulai membacanya. Nah, ternyata ini pancingan yang pas banget gitu ya. Karena kemarin ada diskusi lagi gitu ya. Kebetulan yang muncul itu anak saya masih 20-an gitu dan dia dia merasa sangat terzolimi gitulah ya oleh masyarakat di sekitarnya ya. Kalau yang menulis dengan kata dia apa? Kepo banget sih gitu. Kok saya suka dikepoin gitu ya. Pacaran sama siapa ini, kalau berjalan kok sendirian aja, kok nggak sama teman, kok ini gitu ya. Jadi kepo gitu ya. Nah ini kan pertanyaan satu masyarakat yang mau tidak mau kita menghadapinya. Bukan saja di Indonesia sih, tempat lain juga gitu ya. Tapi terutama masyarakat yang secara sosial itu kolektif dan kita merasa dekat dengan semua orang dan kita merasa bisa melontarkan berbagai macam ungkapan pada orang lain gitu ya. Kalau di masyarakat-masyarakat yang lebih individual gitu ya, yang rasa jarak, yang sangat menjaga jarak antara saya dan pribadi orang lain, itu pertanyaan, kamu sekarang kok gemuk amat sih gitu ya misalnya ya. Kok kamu jadi gendut amat ya karena pandemi ya gitu ya? Atau oh banyak makan di situ ya karena kamu kan tinggal di sana misalnya gitu ya, banyak makan keju gitu misalnya gitu ya. Itu kan kita biasa sekali ya, tapi bagi orang-orang yang tidak biasa dengan hal seperti itu akan sangat mengganggu ruang pribadi gitu ya yang ada. Nah, itu terjadi pada anak saya. Jadi pertanyaannya, standar-standar yang dikenakan pada kita itu sangat sangat banyak dan sangat sering terjadi. Jadi bagaimana orang membombardir kita dengan berbagai standar. Apakah standar menjadi manusia yang baik, ibu yang baik, perempuan yang baik, seniman yang baik, semua itu dikenakan pada kita. Dan kita bisa mencoba memahami. Ya misalnya seperti kata Bu Ruli tadi, kalau kita, saya juga sering menasihati anak saya, walaupun dikoreksi lagi oleh Bu Ruli bahwa ini tidak boleh dinormalisasi gitu ya, dianggap, "Ya udahlah, udah jangan marahlah, biasalah. Dia kan cuma mau kenal saja sama kamu. Oh dia kan maksudnya sayang sama kamu." Seringkali saya juga sebagai ibu mengatakan begitu supaya anak saya tidak setiap hari marah-marah terus kerjanya gitu ya. Karena dia cepat sekali terluka oleh pertanyaan-pertanyaan macam itu. Di satu sisi, seperti kata Bu Ruli tadi, ada strategi untuk menghadapinya. Apakah kita harus bermusuhan dengan setiap orang yang mengenakan norma-norma itu kepada kita gitu. Seandainya itu terjadi, aduh alangkah beratnya nanti Ibu Ruli harus berada di keluarga besar yang semuanya ngomong macam, dia tidak mungkin mengkoreksi satu orang dan orang lain dan nanti dianggap orang aneh gitu ya. Jadi Ibu Ruli memilih untuk diam saja sambil mengamati, sambil begitu ya. Nah, ada berbagai macam strategi untuk hidup di dalam era semacam ini. Di satu itu semua tergantung dari sikap dan posisi. Saya hampir-hampir mirip dengan Ibu Ruli, bukan orang yang terus ingin mengajak debat karena tahu Allah itu kan pertanyaan karena begini bisa paham tentang posisi orang yang bertanya seperti itu gitu ya. Tetapi di satu pihak yang lain
ada kewajiban kita juga sebagai orang yang tahu bahwa itu pertanyaan yang tidak benar atau yang bisa menyudutkan orang untuk kita melakukan sesuatu. Dan saya kira yang inisiatif yang diambil oleh Bu Luli menurut saya itu sangat-sangat tepat dan sangat bagus untuk semua orang. Karena apa? Apakah kita laki-laki atau perempuan, setiap orang yang ada di sini ya, di dalam Zoom ini, ya, kita berada di dalam ruang budaya yang berbeda-beda, di dalam struktur masyarakat yang berbeda-beda, ya, orang yang tinggal di katakanlah di Papua, di Aceh atau di Jakarta, kita mempunyai lingkaran struktur masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari keluarga kita sampai lingkungan apa namanya tetangga kita sampai profesi kita dan semuanya itu berbeda-beda. Dan di setiap lapis itu ya pasti saja akan ada berbagai macam konstruksi. Tadi kecantikan yang tubuh ideal seperti apa, ibu ideal seperti apa gitu ya. Itu pasti ada di sekitar kita dan apalagi kadang-kadang norma-norma itu dikukuhkan oleh apa? Oleh profesi, oleh pengetahuan, oleh posisi orang itu. Misalnya kalau ke dokter, dokter bilang apa, atau ke ulama, atau orang-orang yang harus kita hormati sebagai pemuka-pemuka adat dan sebagainya. Semua mempunyai posisi masing-masing untuk memberitahu kepada kita normanya itu seperti apa gitu ya. Dan kita terutama perempuan, mengapa seperti tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ruli ya, terutama perempuan sangat rentan untuk dikonstruksi dengan relasi kuasa yang tidak imbang gitu. Artinya perempuan harus mendengarkan dan yang mempunyai kuasa bisa laki-laki bisa perempuan, patriarki dibentuk oleh juga perempuan juga gitu. Untuk menentukan bagi subjek perempuan itu untuk mengamini, menuruti, atau menjalankan apa yang diberitahu. Tapi seperti tadi juga ditunjukkan oleh Bu Ruli dalam bukunya, bukan hanya perempuan, gitu. Bahkan laki-laki pun dalam posisi suami, seringkali juga mengalami imbas dari struktur atau dari aturan-aturan yang berlaku itu. Ketika dia di rumah, belum dapat pekerjaan, dianggap suami yang belum menjalankan tugasnya untuk menafkahi, memberi nafkah misalnya pada istrinya. Kalau yang begini, kalau tidak ini dan itu, artinya laki-laki juga mengalaminya. Gitu ya. Nah, dalam posisi seperti itu, sangat-sangat baik di sini disampaikan oleh Bu Ruli. Seringkali subjeknya orang itu bisa merasa tertekan nomor satu ya. Kemudian menyalahkan diri sendiri, iya ya saya kok ini, saya kok begini, saya begitu. Dua. Lalu ketiga, jadi tertekan, menyalahkan diri sendiri, lalu dia juga bisa berbagai macam secara psikologis itu bisa membangun rasa rendah diri, rasa tidak percaya diri, gitu. Lalu yang terutama disebut Bu Ruli, rasa kesepian, gitu. Bahwa dia harus menghadapi itu sendiri dan rasanya ini persoalan saya sendiri, bukan persoalan orang lain gitu ya. Nah, yang dilakukan Ibu Ruli adalah menulis gitu ya. Menulis seperti halnya Ibu Kartini ketika umur 15, 16, 17, 18 tahun itu ya. Mengalaminya juga gitu dan malah kalau di zamannya Ibu Kartini lebih berat lagi karena bacaan dia sudah sampai kemana, masyarakatnya masih di mana gitu ya. Dia merasa sendiri juga, lalu dia menulis. Zamannya Bu Kartini itu yang ditulis adalah surat ya kepada orang-orang yang kira-kira bisa memahami. Ibu Ruli menulis dan menulisnya melalui media yang akrab dengan dirinya, dekat dengan dirinya. Yaitu saat ini juga akrab untuk semua orang adalah melalui sosial media, gitu ya. Mula-mula melalui Facebook. Dan tidak berpretensi menulis suatu yang karya ilmiah. Sebab kalau sudah pikiran seperti itu, kita tidak akan berani menulis, gitu ya. Tapi menulis, mengutarakan apa yang kita rasakan, gitu ya. Tentu dengan Ibu Ruli dengan membaca, ya, ikut memperkaya pengetahuan, mengaitkannya dengan apa yang dia tuliskan, gitu ya.
Nah, dengan menulis ini dan kemudian dia bagikan dengan yang lain, tiba-tiba orang yang ada di ujung sana, yang tadinya merasa sendiri, merasa ini persoalan pribadi saya karena saya kurang pintar menjaga diri saya sehingga saya jadi lebih gemuk, jadi saya kurang bisa menjadi istri yang baik karena saya kurang bisa masak. Ketika membaca apa yang ditulis Ibu Ruli, tiba-tiba nyambung. Oh, ternyata bukan saya tidak sendiri. Ternyata Ibu Ruli di sebelah sana merasakan juga. Ini sama ini seperti yang saya rasakan. Gitu ya. Jadi saya kira buku ini sangat bagus karena inilah jalan sebetulnya untuk kita semua untuk tadi membuka pengalaman-pengalaman kita menghadapi begitu banyak wacana di luar, aturan, semua gitu ya, yang seringkali menyalahkan kita atau membuat kita merasa kurang sempurna dan sebagainya. Kita bisa membongkarnya, mempertanyakannya gitu ya, dan melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Jadi saya kira yang dilakukan Bu Ruli ini membuka ruang untuk ibu-ibu yang lain, perempuan lain, lajang ataupun yang sudah menikah, juga suami-suami atau siapapun untuk merasa saya juga bisa, ya, saya juga bisa menulis seperti ini. Saya juga ini sama ini yang saya rasakan, walaupun mungkin dia berbeda, dia bisa menceritakan. Dan kalau ini semua nanti bisa difasilitasi oleh Mbak Isla dengan penerbitannya dan sebagainya, bisa menjadi suatu gerakan. Gerakan yang sifatnya dari bawah, dari kehidupan sehari-hari. Itu jawaban saya untuk yang pertama itu. Dan menurut saya ini penting sekali gitu ya. Penting sekali mengapa? Karena walaupun Ibu Ruli itu bergumul dengan berbagai macam konsep, teori, gitu ya. Tetapi dia bisa membumikannya gitu, dalam bagian dari ya kita tidak usah pikirkan, tidak pertanyakan, gitu ya. Masuk itulah persoalan mengungkung perempuan, membatasi dan sebetulnya menjajah gitu ya. Itu kita tidak sadari gitu ya. Karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan inilah kekuatan dari tulisan Ibu Ruli. Mengapa? Karena biasanya sepertinya di awang-awang dan sepertinya wah gitu ya, besar gitu dan bukan ranah yang dekat dengan kita. Seakan-akan garang, serem, besar gitu. Nah, tetapi sebetulnya hal-hal itu beroperasi dalam hal yang kecil sehari-hari. Bagaimana kita memilih baju kita, bagaimana kita memilih mau memasak atau pesan GoFood gitu ya. Dalam hal-hal kecil gitu ya. Itu beroperasi dan terutama juga beroperasi, nah ini yang berat, melalui media yang mengelilingi kita, apa yang kita konsumsi sehari-hari, drama Korea, kemudian lagu-lagu yang kita dengar, pesan-pesan WhatsApp tentang bagaimana caranya menjadi perempuan yang baik dan apa yang jelek, segala yang ada di sekitar kita gitu. Ini menurut saya adalah cara Ibu Ruli. Dia mengupas hari-hari itu seakan-akan ini adalah hal yang sehari-harian, yang remeh-temeh yang ada di sekitar kita, yang dialami, yang dihadapi oleh semua orang. Tapi kemudian di balik itu dia bisa menunjukkan dan tidak dengan menggurui gitu ya. Tapi dari proses kesadaran dirinya sendiri, bagaimana dia mengalami, melihat, sehingga orang lain membaca seperti suami Ibu Ruli, yang sama sekali tidak pernah bergaul dengan teori gender dan sebagainya, tidak pernah bergaul dengan ilmu sosial, itu ketika membaca, oh iya ya, oh iya benar juga ya, bisa dilihat seperti ini ya.
Saya kira itu salah satu kekuatan dari buku ini dan saya harap ini kemudian membangkitkan, memotivasi teman-teman dimanapun gitu ya, untuk mulai menceritakan hidupnya dengan cara sendiri gitu ya. Bukan sekedar untuk curhat, untuk itu ya. Ya betul juga kata Bu Ruli, kadang-kadang ini terapi juga ya. Eee, ketika kita dikungkung di situ, seperti itu, ini seperti kecenderungan yang saya cerita tentang anak saya. Dia mau marah-marah pada orang yang mengatakan itu kok, ya, ingin memberitahu, tapi tidak mungkin karena orangnya memang tidak bisa diberitahu, sampai satu gitu ya. Kedua, ya sudah kukuh dalam pemahaman itu. Kedua, dia akan merasa frustrasi sendiri gitu untuk melakukan itu. Tetapi cara yang dilakukan ini adalah cara yang berbeda. Bagaimana kita melakukan perubahan gitu ya. Melakukan perubahan tidak harus menjadi bisa, tentu saja bagus kalau Anda menjadi politisi, jadi anggota DPR, jadi pembuat kebijakan, jadi menteri, itu bagus sekali gitu ya. Kita tidak menghalangi teman-teman untuk melakukan hal-hal seperti itu, bisa melakukan perubahan. Tapi kita juga bisa melakukan perubahan dengan cara seperti yang dilakukan Ibu Ruli, dengan menulis. Ya, seperti Ibu Kartini yang membuka banyak wawasan, dengan seperti N. Hadini yang dibahas juga oleh Ibu Ruli di sini gitu ya. Perempuan-perempuan yang menulis dengan perspektifnya, membukakan, menceritakan kesehariannya, persoalan-persoalan yang dihadapan sehari-hari, dan kemudian membuat orang merasa, "Oh iya benar juga ya." Gitu. Saya kira itu yang penting. Terima kasih, Oke, Bu sampai di situ Mel. dulu mungkin ada pertanyaan Iya. lain. Ini ada pertanyaan Bu Mel, dia bilang gini, saya pernah membaca bahwa family is the core of every trauma. Bagaimana Ibu Melani menjelaskan hal tersebut? Ya, betul ya. Artinya, yang dikatakan Bu Ruli itu begini, seringkali ketika kita masih remaja, masih anak-anak dulu kan kalau dalam cerita-cerita dongeng-dongeng itu, perkawinan itu adalah sebuah happy ending ya, gitu ya. Dan, kita memasuki sesudah yang kemudian setelah itu, kita akan hidup bahagia selama-lamanya gitu ya. Tetapi, ditunjukkan oleh Bu Ruli bahwa perkawinan itu adalah awal dari yang sangat-sangat suka saya istilahnya gitu, itu diambil dari, Pak Pak siapa bukunya Pak siapa Bu Ruli? Saya lupa namanya Pak Andar Ismail, Pak siapa? Andar Ismail ya Pak? Ya Bu ya? Andar Ismail yang Ya. juga saya suka juga gitu ya. Jadi, judulnya justru apa tuh namanya, eee Ribut apa, rukun ya Bu ya? ribut rukun, ya. Itu kita memasuki suatu proses yang sangat menarik disebutkan dan sangat cocok untuk dipakai ribut rukun gitu ya. Karena dari situlah baru kita harus terus mengalami, kita tidak akan bebas dari masalah. Mulai awal masalah punya melahirkan saja, baru melahirkan merasa sakit aja udah masalah gitu ya. Mau mengeluh aja sudah masalah kalau, sehabis melahirkan merasa, dapat baby blues gitu. Punya anak, terus kemudian urus rumah tangga, jadi itu bagian dari perjuangan yang harus terus dinegosiasikan gitu ya, harus kita terus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu keluarga dalam arti yang lebih besar lagi. Keluarga maksudnya keluarga batik kita, orang tua kita, kakak adik kita. Nah, itu kita sudah tahu dari dongeng-dongeng deh ya. Ada dongeng-dongeng macam-macam yang memang selalu ada keributan berasal dari keluarga dan lihat aja di semua drama Korea, drama macam-macam semua itu kaitannya kan keluarga gitu ya. Jadi memang itu keluarga adalah institusi terkecil dari masyarakat ya. Jadi dia adalah sel terkecil dan sel itu tentu saja tidak dilepaskan dari tatanan masyarakat, tidak terpisahkan dari nilai-nilai, dari semua, konstruksi sosial tentang gender, tentang segala macam. Kita tidak bisa lepas dari situ gitu ya. Dan bukan berarti, ya sudah saya tidak mau berkeluarga, nggak bisa lepas karena semua kaitan kita, relasi kita dengan masyarakat itu tetap, juga, terkait dengan apa yang kita alami di dalam keluarga itu sendiri. Betul bahwa di dalam institusi yang paling kecil itu juga merupakan suatu, apa ya,
dunia yang mikro ya dari persoalan-persoalan yang besar. Ya, tentu saja betul itu. Bukan berarti tidak pemecahan juga tidak bisa datang dari situ ya. Solusi bisa datang dari keluarga gitu ya. Jalan keluar atau inspirasi semua bisa juga datang dari keluarga. Kita melihat bagaimana keluarga-keluarga yang memotong atau memotong gitu ya. Misalnya dulu keluarga atasnya, misalnya dulu keluarga neneknya itu nikah paksa, kawin muda, misalnya gitu ya. Keluarganya ke bawah lagi orang tuanya ternyata begitu juga gitu. Tapi misalnya ada satu momen ketika satu keluarga mengatakan kita tidak akan seperti itu, gitu ya. Jadi keluarga bisa juga memotong, dia membuat sesuatu yang baru. Dan itu tentu saja diperlukan kerjasama antara anggota keluarga itu. Dan proses untuk membangun kerjasama itu tidak langsung. Ya kita memang memilih orang yang cocok. Tetapi orang yang cocok itu sudah 23 tahun, 25 tahun hidup sendiri gitu kan. Ketika kita bersama-sama membangun sebuah keluarga baru, selalu ada saling mempengaruhi, saling bernegosiasi, saling berdiskusi, dan itu sangat wajar ya. Tapi dari keluarga itu bisa juga muncul suatu pembaharuan yang baik gitu ya. Begitu jawabannya, kira-kira ya. Mungkin nanti Ini Ruli jadi bisa ada menambahkan. Jadi nyambung pertanyaan nih Bu Mel, gimana caranya supaya perempuan tuh dapat menjalankan semua multiperannya tanpa harus terkungkung dalam ruang domestik? Nah, harus menjalankan semua multiperannya itu Iya, sudah suatu iya. ini ya, suatu mitos. Itu memang mitos beban ganda atau di sini disebut oleh Ruli apa Ruli sebutanmu shift Shift apa namanya? kedua ya, Bu? Shift Ya. kedua gitu ya. Artinya Anda boleh jadi perempuan itu boleh jadi karir, boleh ini, tapi gitu kan ya. Tapi jangan ditinggalkan kewajibanmu di rumah gitu sebagai ibu, sebagai istri gitu. Nah, seharusnya dua-dua itu hal yang sama juga diberikan pada laki-laki ya. Nah, laki-laki boleh. Kalau nggak mau nggak apa-apa gitu ya. Berkarir di luar rumah. Dia mau berkarir dalam rumah ya boleh juga. Kan banyak seniman yang sekarang work at home gitu ya. Dia nggak harus bekerja di luar rumah gitu kan. Bisa saja bekerja di rumah atau dia lebih senang ngomong anak. Boleh, ya kan? Boleh juga mau bekerja di luar rumah, di dalam rumah gitu. Tetapi dua wilayah itu tentunya harus bekerja sama gitu antara laki-laki dan perempuan. Kalau di luar rumah bagaimana mengaturnya, di dalam rumah bagaimana mengaturnya gitu ya. Ada masa-masa sulit ketika saya sedang ada di Eropa waktu itu ketika terjadi krisis gitu ya. Jadi diperlukan 2 orang untuk bekerja di rumah supaya bisa menghidupi gitu ya. Karena kalau 1 orang bekerja nggak cukup karena krisis. Nah, jadi suami istri harus bekerja. Tapi pada saat yang sama mereka sudah tidak punya lagi waktu itu ada krisis, sehingga tidak bisa menitipkan anak. Kalau punya anak di rumah gitu tidak bisa menitipkan anak lagi kepada atau taruh di mana, kalau di kita kan pembantu rumah tangga gitu ya. Tetapi ada masa-masanya itu tidak bisa dilakukan. Maka harus terjadi negosiasi. Hari apa misalnya laki-lakinya pergi, suaminya 3 hari, istrinya 3 hari, lalu di rumah bagaimana pembagiannya gitu ya. Ketika 3 hari istri pergi, 3 hari laki-laki di rumah menjaga anak, lalu 2 hari berapa hari pergi, siapa yang menjaga gitu ya. Lalu ketika ada itu menyadarkan bahwa tidak semudah itu. Artinya beban ganda perempuan itu juga beban ganda laki-laki. Seharusnya begitu. Kalau belum bisa, karena kita berhadapan dengan patriarki yang masih sangat kuat, ya kita punya cara-cara kreatif lah. Perempuan punya cara-cara kreatif untuk secara dengan cara apa bisa dia hidup dengan tugas-tugasnya, menjalankan tugasnya,
dan membagi tugas itu tanpa perlu berkelahi di rumah gitu ya. Ada banyak caranya sih sebetulnya. Banyak nanti teman-teman yang berdiskusi gitu ya. Ketika patriarki masih kuat, itu beban ganda memang masih pada perempuan. Nah, bagaimana caranya ya? Kita harus bersiasat. Siasatnya bagaimana? Macam-macam, tergantung posisi Anda, gitu kan? Siasat dari Ibu Ruli mungkin beda dengan siasat yang harus dilakukan Mbak Rita atau Mbak Ratna atau Mbak Wawat di sini gitu ya. Mungkin berbeda gitu karena konteks posisinya berbeda. Tapi jelas bahwa itu tidak serta-merta kita sepertinya sudah kalau harus diterima gitu bahwa kita bekerja di luar sukses, di dalam harus sukses. Dan sukses itu apa? Itu juga dipertanyakan oleh Ibu Ruli gitu ya. Ukuran berhasil itu apa? Gitu ya. Bahwa kita tidak perlu merasa harus menjadi super dalam. Super itu apa? Semua kita hidup dalam semua ketidaksempurnaan ya. Masak gosong ya oke sekali kenapa gitu ya. Membesarkan anak kita melakukan kesalahan, manusiawi sekali. Kita belajar dari kesalahan kita, belajar dari anak gitu ya. Kita hidup dan harus menerima bahwa tidak ada yang sempurna. Tapi kita terus belajar, terus-menerus kita mencari ruang-ruang untuk membangun itu. Untuk menjadi lebih baik bersama. Mungkin itu kalau Bu Ruli mau nambahkan, silakan. Bu Ruli ada yang mau Baik. ditambahin? Terima kasih Ibu Melani. Ya mungkin saya hanya sedikit menambahkan saja. Betul ya, saya rasa konsep kita harus bisa multi peran itu dulu sih menurut saya yang jadi masalah begitu. Jadi kita menurut saya harus bertanya kenapa kita harus sukses melakukan multi peran itu, sementara misalnya untuk laki-laki gitu tidak dituntut untuk multi peran itu. Jadi menurut saya itu masalah besarnya di situ, bukan kiatnya sukses menjalankan semua multi peran itu, tapi permasalahan utamanya mengapa kita dituntut untuk sukses dalam semua peran begitu. Dan kenyataannya sih saya rasa menjadi seorang super mom itu sangat berat ya. Super mom atau super wife atau super yang lain begitu ya. Itu menurut saya sih agak mustahil dan akhirnya melelahkan kita. Mungkin di satu sisi kita mendapatkan pujian mungkin dari banyak orang karena misalnya kita sibuk berkarir di luar rumah, tapi di rumahnya juga rapi banget, bersih banget, dan nggak pernah pesan GoFood gitu, selalu masak sendiri gitu, dan apapun itu juga dikerjakan begitu. Itu mungkin iya kita akan dipuja-puja gitu satu sisi, tapi di sisi lain mungkin di dalam hati kita akan merasa sangat capek juga gitu. Nah sekarang tergantung prioritas kita sih. Apakah kita mau mengumpulkan puji-pujian itu, tapi kita capek di dalam gitu, atau ya udahlah jelek dikit atau jelek banyak juga nggak apa-apa. Tapi yang penting saya nggak batin fisik saya tuh masih sehat begitu. Jadi masalahnya di situ sih. Jadi jujur saya kalau ditanya apa kiatnya supaya sukses menjalankan multi peran, saya nggak bisa kasih ya, karena saya benar-benar nggak sukses sih dalam menjalankan multi peran itu begitu. Jujur ya, saya tuh benar-benar sering banget pesan makanan di GoFood kalau mau jujur. Dan kalau saya masak juga makanannya kurang enak, anak saya sebel, suami saya juga sebel gitu. Dan apa ya namanya, iya gitu, dan ya udahlah, udah sama-sama tahu begitu. Dan karena di rumah kami juga tidak ada pembantu, kami hanya tidak ada asisten rumah tangga, kami hanya tinggal bertiga begitu ya, suami saya dan anak saya. Suami saya juga bekerja dari rumah juga di masa pandemi ini, anak saya juga sekolah dari rumah di masa pandemi ini, saya juga bekerja dari rumah. Jadi ya memang kalau misalnya ada yang berkunjung ke rumah saya, jujur rumah saya tuh berantakan sekali sih kalau mau jujur. Dan apa juga misalnya seperti cuci baju atau apa, pokoknya benar-benar kita kerjakan aja di sela-sela waktu yang ada begitu. Jadi ya memang ya udahlah, yang penting kita masih hidup itu masih terus berjalan gitu. Kalau saya sih berpikir begitu, jadi saya mohon maaf sepertinya kalau untuk multi peran mungkin saya karena kurang sukses nih, jadi saya tidak bisa memberikan saran jadi untuk menjalankan multi peran itu.
Ya, nggak ada itu kriteria sukses atau tidak sukses nomor satu gitu ya. Dan multiperan itu sendiri ya bukan suatu yang norma yang kemudian itu dibebankan kepada perempuan gitu ya. Jadi kita Betul, mempunyai peran apa yang kita mau pilih kita lakukan gitu ya. Dan tidak perlu kita mengukur gitu ya sejauh mana kita bagus atau tidak bagus ya. Eh, Lakukan aja apa yang bisa dan yang Anda sukai gitu ya. Bukan karena tuntutan dari orang atau dari luar. Bagus, saya kira. Ini ada pertanyaan nih, Bu. Iya nih. Itu Untuk Mbak Rati mungkin mau langsung tanya ke Bu Mel. Boleh diaktifkan mikrofonnya. Silakan. Halo Mbak Rati. Ada nggak Mbak atau Rati? kita bacakan saja di Atau sini. saya bacakan aja ya. Ya. Di sini untuk Bu Mel dia bilang dari mana kita bisa mulai mengubah konstruksi sosial yang merugikan pihak perempuan maupun laki-laki. Saya juga punya pengalaman suami mendapat julukan suami-suami takut istri hanya karena mereka menganggap saya lebih dominan di rumah karena lingkungan masih menganggap perempuan yang harus nurut, bukan sebaliknya. Padahal tidak ada keinginan untuk saling mengontrol, tapi menurut saya ini lebih ke karakter saya dan suami saya, gitu Bu. Ya, ya ini memang di antara laki-laki banyak sosial. konstruksi seperti ini ya. Ada kelompoknya atau mereka saling mengejek dan sebagainya. Yang intinya sebetulnya mengukuhkan yang sebaliknya sih gitu ya dengan membuat ejekan atau kelompok ini guyon atau apa itu intinya adalah seharusnya gitu, yang seharusnya adalah yang seperti apa gitu kan, seharusnya laki-laki tidak takut istri. Ya begini ya, itu konstruksi sosial ya. Gimana ya, kita mau menyuruh mereka untuk tidak bergurau seperti itu juga nggak bisa gitu ya. Tetapi kita bisa dengan cara kita sendiri. Banyak cara kreatif sebetulnya untuk ada teman-teman yang bikin karikatur atau bikin apa atau menulis atau dengan caranya sendiri untuk menunjukkan bahwa mengapa kok harus takut gitu ya. Ada kata takut itu takut suami atau takut istri seperti itu ya. Dan yang lebih penting barangkali nanti Bu Ruli ya silahkan jawab. Yang lebih penting adalah pemahaman dari suami istri itu dulu gitu. Kalau suaminya sudah nggak merasa minder dan merasa apaan sih, norak banget sih misalnya gitu ya, sama-sama merasa begitu ya, sehingga suami istri maupun norak banget sih, apaan sih ngomong kayak begitu gitu ya, maka bisa menyikapi semua itu dengan lebih rileks ya. Tapi yang penting bagaimana kita menciptakan ruang baru atau menciptakan suatu relasi baru gitu ya. Kreasi-kreasi baru ini yang anak-anak muda biasanya lebih lebih canggih ya, lebih gaul, lebih apa gitu ya. Menciptakan ruang kreasi-kreasi baru. Nah, misalnya kalau kita lihat ya, drama Korea itu kan sangat kuat ya atau apa. Kita kan perlu juga menciptakan seperti itu ya. Kalau teman-teman ini kreatif dengan publikasi atau dengan apa, menciptakan kreasi-kreasi yang bisa dinikmati orang banyak, yang melihat relasi dalam rumah tangga yang sangat berbeda, sangat tidak sesuai dengan konstruksi-konstruksi yang berlaku seperti itu. Mungkin Ruli bisa membantu ikut menjawab. Baik, terima kasih Bu Melani. Mungkin untuk terima kasih Mbak Rati untuk pertanyaannya. Mbak Rati ini penulis juga dan saya sudah baca bukunya Silsilah Duka ya tentang postpartum depression. Kalau teman-teman tertarik bisa baca, menurut saya itu bukunya bagus sih gitu ya. Dan kalau untuk sedikit menambahkan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Rati, sepertinya yang Mbak Rati sendiri lakukan ya, misalnya dengan menulis buku Silsilah Duka itu udah satu langkah yang sangat oke banget menurut saya begitu. Jadi konstruksi besar itu menurut saya sih jujur kalau mau diubah secara langsung itu sepertinya agak sulit. Kalau menurut saya, karena kan dia sangat kuat tuh, udah kuat mengakar dan dia punya sejarah udah berpuluh-puluh tahun seperti itu kan. Jadi kalau dari saya pribadi,
saya sih tidak berpikir muluk untuk bisa mengubah konstruksi sosial seperti itu, karena pasti yang tidak setuju dengan satu aliran atau satu pendapat tertentu itu pasti selalu ada begitu, termasuk mungkin yang pengalaman suaminya Mbak Rati dapat julukan suami-suami takut istri begitu ya. Kan itu kan yang penting enggak begitu. Maksudnya kan yang penting kan di dalam rumah tangganya kita kan tidak seperti itu begitu. Ya, ya. Enggak masalah gitu. Kalau menurut saya ya tidak apa-apa misalnya ada julukan seperti itu. Yang lebih ngeri sebetulnya kalau menurut saya tidak mendapat julukan seperti itu tapi di rumah beneran takut gitu. Menurut saya itu yang lebih masalah begitu. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya memang ada yang menjuluki seperti itu dan misalnya Mbak Rati dianggap lebih dominan juga gitu di rumah, ya itu sepanjang antara suami dan istri itu harmonis-harmonis aja sih menurut saya itu anggap aja memang masalah hidup yang harus kita hadapi gitu. Ada orang-orang seperti itu supaya lebih seru aja gitu hidupnya. Tapi yang penting menurut saya konstruksi sosial yang dominan itu pasti akan selalu ada. Tapi menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana kita mendefinisikan kembali konstruksi sosial itu gitu. Kita setuju saja dengan begitu dan akhirnya kita ikutin aja konstruksi sosial itu atau kita mendefinisikan kembali hubungan suami istri seperti apa yang saya inginkan nih gitu. Saya sebagai istri harus seperti apa nih atau saya sebagai suami harus seperti apa. Menurut saya dialog-dialog antara suami dan istri itu di dalam rumah tangganya sendiri itulah yang membuat kita akan terus ribut rukun dengan goalnya itu adalah rukun begitu. Kurang lebih sih seperti itu Mbak Rati. Oke deh, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Wawat, mungkin mau tanya langsung atau mau saya bacakan? Ada Mbak Wawat masih di sini nggak ya? Kita bacain aja boleh. ini. Boleh ya, silakan Mbak Wawat kalau mau tanya langsung. Selamat siang Ibu Mel dan Ibu Yo. Roli. Terima kasih banyak, senang sekali bisa gabung diskusi di sini. Ini buku ini sebenarnya saya sudah baca di media sosialnya Roli. Kebetulan Ibu Roli ya saya ikut juga gitu. Tapi tadi saya juga agak sedikit memang menyadari ada beberapa pertanyaan yang suka saya ajukan juga kepada perempuan. Misalnya tetangga saya sudah lama menikah tapi belum memiliki anak, tuh saya bilang, kapan punya anaknya gitu. Ada pretensi sih bertanya seperti itu, atau misalnya seperti kayak gini, kita sudah lama tidak bertemu, saya ditanya sama teman, kok gemukan sih sekarang? Itu ketika saya mengalami saya gemuk, itu saya jujur dalam banget gitu, merasa hati saya gitu loh. Nah, tadi pernyataan yang kayaknya sih memang remeh-temeh gitu ya. Sepertinya kita nggak sadar, tapi sebenarnya ini adalah sebetulnya output dari konstruksi yang sudah dibentuk gitu. Nah, dan ini kayaknya masih terus berlangsung, sehingga saya berpikir apakah ini sengaja gitu ya dibuat terus gitu, dilekatkan pandangan-pandangan ini karena ternyata memang memberi keuntungan gitu buat ekonomi. Misalnya kayak gini, seperti saya tuh badan saya juga sama. Pas saya baca yang all side-nya punya Ibu Roli itu, ini saya banget gitu loh. Karena udah diet bagaimanapun kayaknya nggak bisa gemuk, nggak bisa kurus gitu loh. Nah, ini akhirnya saya akhirnya kadang suka tergoda juga beli jamu pelangsing atau obat apa gitu yang dipromosikan gitu. Akhirnya saya berpikir, kenapa juga ya harus begini. Nah, jadi saya merasa apakah ini memang sengaja dibuat gitu untuk tetap dilestarikan standar-standar yang notabene perempuan ideal itu karena memang ada kepentingan itu. Nah, kemudian kalau memang iya, bagaimana kita menyikapinya? Terima Oke, kasih Mbak Wawat. ya. Menarik nih pertanyaan. Jadi memang terima kasih Wawat sudah bertanya. Memang berkelindan ya, karena ada kebutuhan orang untuk keinginan atau konstruksi bahwa yang bagus itu yang langsing, tentu saja ini peluang ekonomi ya. Peluang ekonomi, lalu orang-orang yang menjual jamu untuk kurus atau obat kurus atau kemudian orang bikin diet, olahraga tertentu untuk membuat diet, tentu bersilangan dengan aspek ekonomi ya. Dan saling mengukuhkan. Misalnya pemutih gitu ya.
ideal kecantikan. Kita semua tidak ada yang kulitnya putih-putih banget gitu ya, kalau kita memang dengan tapi pemutih itu lari sekali gitu. Kenapa? Karena berkelindan dengan konstruksi kecantikan ideal, sudah langsing, kulitnya putih gitu ya. Karena itu obat-obat pemutih, sabun dari segala macam, krim, lotion apapun menjadi lari sekali. Jadi saling mengukuhkan satu sama lain. Nah, nanti produk-produk itu diiklankan. Ketika diiklankan kan ada pakai siapa bintang film, model begini gitu. Maka konstruksi kecantikan makin terkuatkan lagi dengan citra model-model yang ditampilkan. Ya. Jadi memang saling mengukuhkan. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ya mulai dari diri kita sendiri. Seperti tadi Mbak Wawat, mulai sekarang kalau ketemu tetangganya nggak usah tanya kapan punya anak misalnya gitu ya. Kalau ketemu apalagi setelah pandemi semua rata-rata naik berat badannya ya. Jadi ya nggak perlulah kita komentar, kita tahan dulu komentarnya gitu ya. Ih, pipinya kok jadi nyempluk banget ya gitu ya. Itu kita tahan dulu ya. Jadi mulai dari diri kita. Setelah mulai dari diri kita, nah nanti ke anak, ke keluarga kita. Dulu saya juga pernah diprotes oleh anak saya, yang tahu bahwa saya seringkali mengajarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang celetukan kita bertentangan dengan apa yang kita katakan gitu. Oh, kamu itu kan perempuan, kamu nah gitu ya. Anak saya akan mengatakan, nah itu feminis tuh yang bicara begitu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri, lalu dari anak gitu ya. Kita mengubah dengan cara seperti itu. Atau kita kalau Anda punya apa namanya kekuasaan atau suatu pengaruh untuk melakukan membuat kebijakan dan sebagainya, bisa memberitahu, oh yang seperti ini lebih baik kita ganti ya gitu ya. Seperti contohnya kami sedang membuat ada beberapa teman itu membuat apa literasi pandemi gitu ya. Kebetulan Bu Esther juga bicara tentang pandemi di awal, nanti kita bicarakan. Bagaimana orang sadar tentang pandemi. Oh, kita bikin inilah, bikin film, bikin ini. Lalu teman-teman itu membuat skrip gitu ya. Di skripnya dibuat begitu ceritanya menarik sekali. Oh, kita pakai ini seperti tilik tuh loh, gini gitu ya. Buat skripnya, Bang. Nah, ketika membuat skrip, orang kadang-kadang kan tidak sadar. Lalu setelah dibaca, lalu ada pertanyaan sederhana. Saya bisa menanya pertanyaan, kok di dalam skrip cerita ini semua yang kelakuannya salah itu perempuan, gitu ya? Sedangkan semua yang memberitahu bahwa perilaku itu tidak sesuai protokol kesehatan, mengapa semuanya laki-laki? Gitu, misalnya gitu ya. Itu kan kadang-kadang tidak disadari oleh yang membuat skrip. Terus dia bilang, oh iya ya, saya nggak sadar loh, nggak sengaja loh gitu bikin seperti ini gitu. Ya sekarang diganti gitu ya. Jangan semua seakan-akan pengetahuan yang benar itu dimiliki oleh laki-laki, sedangkan yang salah semua itu adalah yang perempuan misalnya. Nah, hal-hal kecil seperti itu kadang-kadang tidak disadari. Maksudnya baik gitu ya untuk memberikan penyuluhan, tapi caranya kan itu sudah terinternalisasi ya. Gitu ya. Jadi mulai dari kesadaran kita sendiri dulu, saya kira itu. Terima kasih. Bu Roli mungkin mau nambahkan? Iya, saya menambahkan sedikit saja dari tadi pertanyaannya Ibu Wawat ya. Wawat. Jadi iya betul sih, bisa saja memang itu karena ada kepentingan-kepentingan tertentu seperti yang paling sering kita lihat adalah di media-media itu, misalnya seperti ini ya, model yang berukuran langsing gitu misalnya, atau misalnya produk kecantikan seperti itu, sehingga orang jadi berpikir ini nih yang paling benar gitu, yang paling bagus gitu. Padahal kan itu kan sebetulnya kan memang untuk membuat laris produk-produknya aja. Kita harus agak kritis di situ dalam melihat hal tersebut. Itu satu. Jadi memang karena terkait dengan kepentingan
ekonomi kapitalis, iya bisa. Tapi bisa juga tidak melulu karena ekonomi kapitalis juga sih. Misalnya juga memang itu sudah warisan dari adat budaya yang lama yang udah turun-temurun, itu juga bisa karena itu misalnya standar-standar tertentu tetap ada. Misalnya kalau di dalam masyarakat saya itu misalnya perempuan harus melahirkan anak laki-laki karena dia akan menjadi penerus marga gitu, misalnya seperti itu. Yang belum punya anak laki-laki itu berarti masih ada yang kurang gitu ya, seperti itu. Jadi ada juga yang banyak kepentingan begitu, tapi memang pastinya ada kepentingan. Lalu kalau untuk menyikapinya, ya menurut saya juga memang dimulai dari diri sendiri dulu, karena kita jujur kalau saya pribadi rasanya sulit untuk mengubah pikiran orang, tapi kita bisa mencoba dengan menyampaikan pemikiran-pemikiran kita begitu, tanpa harus ribut dengan orangnya begitu. Seperti contohnya yang saya lakukan ketika saya mengajar di kelas gitu ya, saya selalu misalnya ketika mengajar sastra itu misalnya saya mengambil naskah yang menceritakan tentang bapak rumah tangga begitu ya di dalam salah satu komik Jepang begitu. Lalu sampai saat itu baru semester lalu gitu, dan atau ada juga tentang naskah sih namanya dia mengalami penyakit bulimia begitu, dan kita sama-sama berpikir kenapa sih dia sampai sebegitu banyak harus berdiet begitu. Dan saya selalu bilang gitu pada mahasiswa-mahasiswa saya, kita boleh orang-orang lain boleh berkomentar apa saja terkait hal-hal tubuh atau apapun itu, tapi kewajiban begitu untuk tidak menanggapi komentar itu dengan komentar juga begitu. Seperti itu sih saya selalu bilang begitu. Dan sampai yang ketika kita membahas bapak rumah tangga, sampai ada satu pertanyaan seperti ini ya dari mahasiswa saya gitu. Pertanyaannya gini, jadi sensei gitu, sensei itu kan guru ya dalam bahasa Jepang gitu. Jadi sensei berarti sebenarnya laki-laki itu boleh ya jadi bapak rumah tangga. Terus saya dengan istri Anda kelak begitu, ya kenapa tidak? Lalu dia menjawab begini, kalau begitu saya makin mantep nih sensei saya untuk jadi bapak rumah tangga. Jadi ternyata ada juga begitu ya, laki-laki yang mau seperti itu gitu. Begitu. Jadi ya itu maksudnya kita bisa menggunakan ruang-ruang yang dimana kita mungkin punya kuasa di situ gitu untuk kita menyebarkan pemikiran-pemikiran yang secara tidak langsung tuh menentang narasi-narasi yang dominan itu. Kurang lebih sih seperti itu jawabannya Mbak Wawan. Terima kasih banyak. Jadi aku pada pertanyaan sendiri nih, bagaimana dengan suami istri yang suka menuntut pasangannya untuk saling ideal? Itu gimana tuh, Bu Mel dan Bu Roli? Ini ada satu yang hampir mirip nih dari Bu Anissa ya. Iya, begitu. Pertanyaan sama ya, aja saling tuh. menuntut. Sama ya. Oh, oke, baik. Menuntut ya. Nah, itu ya memang proses ya. Proses ketika seorang bertemu dengan pasangannya. Kita si perempuan membayangkan laki-lakinya idealnya menurut dia seperti ini. Yang laki-laki mungkin punya harapan, oh, istri saya kalau jadi istri itu ini yang baik gitu. Tapi ketika bertemu, barangkali idealnya masing-masing itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan istri maupun suami, ya kan? Nah, tentu terjadi ribut rukun itu tadi gitu ya. Bagaimana kita menegosiasikan. Oke lah gitu ya. Misalnya dulu suami saya itu sangat senang kalau istrinya berdandan, tapi terus terang saya tidak pernah suka berdandan. Gitu. Saya sangat tidak suka berdandan gitu. Sekali-sekali kalau dia memang mau ingin gitu ya saya tapi lama-lama akhirnya dia bisa menerima juga gitu. Saya bilang bahwa tidak harus berdandan untuk menjadi cantik gitu misalnya gitu ya, berdandan seperti apa gitu ya. Jadi memang harus ada apa ya, negosiasi, saling berbicara, apakah kita menuntut sesuatu yang tidak mungkin bisa diberikan oleh orang lain, pasangan kita, ataukah itu membebani, lalu bagaimana kita mencari ruang-ruang di tengah yang saling kita kompromikan bersama ya.
Saya kira itu yang agak lebih sulit, misalnya hutan yang memang struktural. Salah satu contohnya, saya pernah punya teman gitu ya, istri dan dua-duanya ini sangat luar biasa pandai gitu. Tapi kemudian mereka dua-duanya diterima di Deplu, gitu ya. Nah, ketika dua-duanya diterima dan kemudian itu, maka ada kewajiban, misalnya kalau laki-lakinya terima, istrinya harus mendampingi gitu ya. Dan dia tidak boleh menjadi punya profesi tertentu, misalnya dia jadi ditempatkan di mana gitu. Istrinya betul-betul menjadi istri pegawai negeri gitu yang harus misalnya gitu. Itu kan berat sekali ya. Jadi ada suatu hal yang, nah itu tentu harus dinegosiasikan. Akhirnya siapa? Bagaimana caranya gitu ya. Supaya pada satu pihak keputusan itu bisa tetap diambil, tetapi ada kompromi gitu ya. Saya pernah mengalami juga, suami saya ingin sekali bekerja di BBC London waktu itu. Pada saat, dan dia kemudian diterima, dan itu cita-citanya sejak kecil. Pada saat yang sama saya menerima beasiswa S3 Fulbright ya, yang tidak bisa ditolak gitu ya, karena ini sudah saya tunggu sudah lama juga gitu. Satunya ke Inggris, satunya ke Amerika. Lalu gimana nih gitu ya. Suami saya sangat mengharapkan saya ikut menemaninya ke sana gitu. Nah, saya tidak bisa meminta suami saya ikut ke Amerika. Lalu bagaimana gitu ya. Ini kan dua-duanya punya cita-cita nih gitu ya. Gimana lakukan? Kita harus melakukan satu kompromi gitu. Ya pada akhirnya kebetulan dia berangkat dulu ke Inggris gitu ya. Saya menemani sebentar, kemudian dia mengantar saya ke Amerika sebentar gitu. Terus akhirnya kita sama-sama berpisah selama 2 tahun, keluarga jarak jauh sampai berapa tahun gitu. Kemudian akhirnya dia menyusul ke Amerika gitu ya. Jadi kita melakukan kompromi bukan karena wajib ini, ya kompromi kita berdua saja. Gitu. Bahwa tidak ada yang mengorbankan satu sama lain, tapi harus ada pengorbanan juga gitu ya. Jadi bagaimana kita saling berkorban, saling bernegosiasi. Saya kira tergantung pada Anda berdua gitu ya, suami istrinya. Itu dulu. Nah, saya sebetulnya ingin mengomentari penyusunan buku ini ya. Susunannya menurut saya sangat menarik dan baik ya. Saya nggak tahu apakah itu dari Bu Ruli sendiri atau bersama dengan Mbak Islah di Infermia. Bersama Mulai dengan dengan pandemi. Kenapa? Bersama dengan Islah. Bersama-sama. Bersama berdua ya. Diawali jadi sangat menghantar gitu. Karena diawali dengan situasi pandemi yang menurut saya sangat cocok. Bagaimana situasi pandemi itu memaksa kita untuk mempertanyakan kembali hal-hal kecil yang ada di sekitar kita gitu ya. Yang tadinya kita sangat wajar, sekarang semuanya menjadi tidak berubah gitu. Saya kira itu. Kemudian ketika rumah itu menjadi masalah gitu kan, kita harus work from home semua gitu. Ketika work from home semua, ternyata di rumah itu dalam hal-hal sehari-hari yang kecil-kecil itu menjadi suatu yang ternyata tidak mudah gitu ya untuk berbagi ruang bersama, dan bagaimana beban siapa yang mesti cuci piring gitu ya hari ini gitu. Kok setiap kali suaminya setiap kali cuma naruh piring aja di belakang gitu, nggak pernah nyuci misalnya gitu. Misalnya itu ya hal-hal yang sederhana ya gitu ya. Kemudian kemudian bagaimana tuh mempengaruhi kesehatan mental gitu ya. Dan ini sangat penting menurut saya bagian itu. Karena apa? Karena kita seringkali merasa stres, depresi, tapi kita mengingkarinya gitu. Mengingkarinya karena saya nggak boleh begitu, gitu misalnya gitu. Atau yang disebut menarik sekali gitu dengan dua istilah toxic positivity itu gitu. Jadi pokoknya kita tuh mesti bahagia selalu gitu. Tidak pernah harus kalau seandainya ada masalah kita harus lupakan masalahnya gitu ya. Padahal masalah itu justru menggerogoti dan tidak dipecahkan gitu ya, tidak dibahas, tidak diperbaiki dan diatasi dan sebagainya. Jadi saya kira itu persoalan kesehatan mental yang sehari-hari yang sederhana, sehabis melahirkan atau ketika kita perempuan selalu ada masa siklus, saya sudah lepas dari itu, tapi yang lainnya mungkin belum lepas dari siklus bulanannya ya. Kan pasti ada masa-masa ketika kita merasa lebih galau dari yang sebelumnya misalnya gitu. Hal-hal kecil seperti itu
sampai kepada yang menurut saya menarik, impostor syndrome ini ya, menurut saya sangat penting gitu ya. Kita selalu merasa tidak berhak gitu. Seandainya pun sukses itu bukan karena kita gitu ya. Dan selalu kita mensabotase diri sendiri gitu ya. Seakan-akan tidak berhak gitu tidak berhak untuk mendapatkan pujian, tidak berhak gitu. Kita selalu merasa kita tidak pantas atau tidak sempurna dan sebagainya itu ya. Itu saya kira sangat penting ya. Itu banyak sekali dialami oleh teman-teman di sini dari anak remaja sampai yang sudah dewasa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru masuk kepada posisi menjelaskan setelah membahas Dini, membahas Kartini, lalu membahas persoalan sehari-hari sebagai perempuan, sebagai ibu, tentang size, tentang kemudian kapan menikah, pertanyaan kapan punya anak, ASI, ya, hal-hal keseharian perempuan, termasuk juga media massa, gitu ya. Dan akhirnya diakhiri dengan proses-proses ketika kita menerima proses penuaan. Nah, ini pas untuk saya itu gitu ya. Ketika sudah di atas 60 gitu ya. Bagaimana perempuan menghadapi proses aging itu yang alami. Sedangkan kalau untuk laki-laki dianggap biasa, kalau untuk perempuan rasanya beban untuk menjadi tetap selalu muda itu kemudian menjadi lebih ditekankan gitu ya, lebih tidak boleh terlihat tua, harus selalu muda gitu ya. Nah, itu sangat menarik. Kemudian ditutup dengan yaitu merangkul penuaan dan saya kira cara menghantar tulisan-tulisan ini menjadikannya sebuah buku sangat baik ya. Jadi itu makasih juga untuk Enfermia dan ini proses editing namanya itu penting ya. Kita bisa menulis di blog dan saya anjurkan teman-teman melakukan hal yang sama ya. Menulis di blog, menulis di nah, nanti bisa disunting jadi buku. Nah, untuk menyuntingnya diperlukan proses ya, dengan menempatkan diri sebagai pembaca. Kalau jadi pembaca urutannya seperti apa. Jadi ini satu yang saya kira baik dilakukan oleh Mbak Isla dan teman-teman di Infermia dan juga oleh Bu Ruli ya. Selamat ya atas prestasinya gitu. Terima Baik. kasih Bu Mel. Ini ada Pak Bayu mau tanya langsung ke Bu Ruli, mungkin boleh? Siang. Halo Pak Bayu. Halo Bayu. Halo Pak Bayu. Rekan kerja nih Pak. Terima kasih sudah diberi kesempatan bertanya ya. Silakan, Ya, Pak jadi Bayu. ketika buku ini terbit ya, saya merasa senang sekali. Itu perasaan saya ketika melihat pertama terbit, senang sekali karena yang menulis adalah Ruli. Ruli teman satu angkatan saya. Waktu S1 saya sastra Inggris, Ruli ini D3 waktu itu ya. Iya, Nah, betul. kemudian Jepang, sastra Jepang. Kemudian Ruli meneruskan belajar terus sampai kemudian lulus S3. Kalau Ruli lulus S3 tahun 2015, saya lulusnya 2016. Lebih dulu Ruli 1 tahun. Jadi beda 1 tahun. Faktor lain adalah suami Ruli itu teman baik saya. Bos itu ya. Kami tinggal satu tempat kos. Jadi saya masih ingat citraan di kepala saya tentang suami Ruli itu dia sering main gitar di depan kamar saya. Nah, jadi itu dia seorang penyanyi, pemain gitar yang bagus sekali itu ya. Jadi saya punya kenangan yang menarik tentang suaminya Ruli. Jadi itu buat saya, wah ini menarik sekali nih. Ruli menulis buku, langsung saya beli. Dan hari ini saya baca ya, selesai. Jadi saya baca sampai 2/3, saya stop, terus kemudian hari ini, wah ini pas ada acara dengan Ruli, saya baca sampai habis, saya selesai. Saya sampul bahkan, udah selesai ya. Nah, pertanyaan saya begini, saya tertarik sekali, banyak sekali hal yang tertarik, tapi salah satunya adalah pengalaman Ruli untuk ketika ambil S3 ya, atau pasca sarjana di Jepang. Itu mirip sekali dengan saya, karena kalau Ruli membawa suami dan anak, saya membawa istri dan anak ya. Dan seperti saya bilang, sebagai laki-laki kita itu mendapatkan yang namanya patriarchal dividend ya. Jadi keuntungan-keuntungan banyak sekali yang diberikan oleh sistem ini kepada laki-laki, sehingga ketika saya studi S3 itu ya saya merasa punya hak, wah saya seharian bisa di perpustakaan gitu kan, baca buku gitu ya. Sementara istri di rumah mengurusi anak, nanti pagi dan siang atau sore itu masak gitu ya. Saya hanya meluangkan waktu untuk keluarga ya istilahnya sesuai saya gitu ya, sesuai sistemnya gitu. Tapi waktu itu memang saya berpikir harus seimbang gitu antara proses belajar dengan mengurus keluarga. Nah, tapi pertanyaan saya, kalau perempuan ambil studi S3 terutama di luar negeri itu tantangannya kan besar sekali ya. Sibuk sekali, harus belajar, harus baca buku, harus nulis, bikin riset. Nah, jadi pertanyaan pertama tadi itu
itu kalau dibandingkan dengan laki-laki yang sangat banyak patriarkal dividennya, bagaimana Ruli bisa menyimbangkan dalam arti memenuhi kewajiban mengurusi keluarga itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya merasa ini ya acuan yang menarik dengan pada karyanya Pak Andar Ismail yang Ribut Rukun itu. Kebetulan saya sendiri juga penggemar berat buku-bukunya Pak Andar Ismail sebagai seorang rohaniwan dan scholar ya. Jadi satu hal yang mungkin saya tertarik dari Ruli sendiri adalah agama itu kan seringkali mengkonstruksi ya, ibu yang baik, istri yang baik, perempuan baik seperti apa. Saya ingat waktu saya mau menikah dulu, ikut semacam bimbingan rohani oleh pendeta dan oleh majelis, pendeta itu mengatakan, wah ini sudah kodrat perempuan, tugasnya seperti itu gitu ya. Itu sudah ditentukan oleh Tuhan gitu. Wah, saya waktu dengar itu, saya udah lulus S2, ya hatinya agak geram, agak panas, tapi gimana itu majelis gereja ya. Jadi ya saya nurut aja, tapi itu teringat sampai sekarang itu bahwa para kaum rohaniwan ulama itu punya konsep seperti itu gitu ya. Nah, kalau pengalaman Ruli seperti apa kita, apakah ada peran agama? Tadi Ruli sudah jelaskan dan di buku disebutkan peran ini ya, tradisi keluarga Batak gitu kan. Nah, sekarang kalau agama apakah ada itu persentuhan antara pengkonsepan ibu yang baik dan istri yang baik itu oleh agama dalam pengalaman pribadinya Ruli? Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bu Mel juga silakan Bu nanti menanggapi Bu. Oh iya. Oke, Mas saya nanti terima harus kasih. pergi ya jam 14.50, mohon maaf. Oke deh Bu Mel. Silakan Bu Umi. Iya, terima kasih. Ya Bayu ini teman saya dan teman suami saya gitu ya. Dan satu umur dengan kami berdua. Iya, betul Bayu. Yang saya alami ketika saya studi S3 di luar dan S2 di luar itu, jujur saya tidak punya keuntungan seperti yang Bayu rasakan begitu. Karena yang saya hadapi itu setiap harinya saya harus juggling gitu ya antara rumah tangga dan studi begitu. Dan saya merasakan sekali terutama karena begini, awal-awal saya pindah ke Jepang gitu, saya merasa bersalah begitu. Saya merasa bersalah karena suami saya menjadi tidak punya kerja begitu, dan itu cukup mempengaruhi kepercayaan dirinya. Jadi saya tuh dalam tanda kutip kesel dalam arti begini, saya harus terus membesarkan hatinya begitu. Padahal saya punya banyak masalah yang lain juga begitu kan. Jadi itu satu gitu ya, dan itu akhirnya kompensasi dari ini yang saya rasakan, kompensasi dari rasa bersalah itu apa? Saya berusaha untuk melakukan segala macam pekerjaan rumah tangga atau mengurus anak segala macam karena saya merasa bersalah begitu, dan itu cukup lama saya rasakan ya, mungkin sekitar 2 tahunan lama gitu, 2-3 tahunan, baru ketika paruh akhir itu saya baru mulai bisa, dan suami juga udah lebih, James itu juga udah lebih terbiasa, kita bisa lebih santai begitu. Tapi di awal-awal jujur sulit gitu. Jadi saya memang terus terang aja, kalau strategi yang saya lakukan tuh saya hanya berpikir gimana caranya supaya bisa bisa selamatlah selesai studi. Tapi memang saya merasakan sendiri sih, kayak misalnya saya hanya bisa ke perpustakaan misalnya hanya dari jam segini sampai jam segini gitu. Lalu saya kembali ke rumah gitu karena misalnya saya harus ngurus anak saya dan sebagainya gitu. Lalu di hari lain misalnya nggak ada waktu lagi gitu atau seperti itu. Itu benar-benar pergumulan, dan saya merasa sangat iri gitu sebetulnya pada para laki-laki yang sudah berkeluarga, yang bawa keluarga juga, karena saya juga melihat mungkin seperti Bayu, mereka bisa sangat fokus begitu. Jadi itu sih satu. Jadi memang jujur saya nggak punya strategi tertentu karena saya hanya menjalani aja apa yang ada begitu, dan saya bergumul dengan perasaan bersalah itu, yang baru hilang perasaan bersalahnya di tahun ketiga, dan sekarang saya dan suami saya sudah melewati hal itu memang. Tapi di awal-awal itu terasa sekali sih kegamangannya gitu loh, karena peran gender itu bertukar itu memang sangat terasa begitu, dan itu bukan masalah yang selesai dalam 1-2 hari begitu ya, tahunan malah untuk kami berdua mungkin sekitar 2-3 tahun gitu, sampai akhirnya bisa menerima itu dan menganggap ya udah itu biasa aja begitu. Itu satu. Lalu yang kedua, yang peran agama gitu ya dalam mengkonstruksi pandangan kita, saya juga setuju dengan Bayu. Jujur saya juga adalah seorang Kristen gitu. Di gereja saya juga saya merasakan masih sangat sedikit
apa ya namanya, pendeta atau ya maksudnya pemuka agama yang beraliran feminis begitu. Jadi di dalam mimbar-mimbar khotbah juga saya berkali-kali juga mendengar bahwa perempuan itu harus misalnya mengurus rumah dan sebagainya begitu. Lalu laki-laki yang memimpin, dan kebanyakan pendeta itu adalah laki-laki begitu memang dibanding perempuan begitu. Ketika mendengar seperti itu juga saya nggak setuju sebetulnya, tapi satu sisi juga sama seperti Bayu, saya tidak bisa melawan secara terus terang, misalnya saya langsung berdiri di situ, saya nggak setuju gitu. Dan saya juga melihat misalnya seperti ada kaum ibu di gereja begitu ya, selalu mereka sangat baik gitu menurut saya dan sangat setia di dalam gereja dan sebagainya, tapi saya juga merasa saya seperti berbeda begitu loh dengan mereka ini, karena saya tidak setuju sepenuhnya dengan konstruksi dominan itu. Akhirnya saya mencoba mendekati sedikit-sedikit gitu ya, misalnya lewat WhatsApp gitu misalnya, dan empower-nya itu tidak dengan frontal, tapi dengan melalui percakapan-percakapan kecil gitu, supaya mungkin ada narasi-narasi lain yang bisa saya berikan begitu. Tapi memang jujur saya akui gereja itu, saya sendiri, saya nggak tahu tempat lain, memang masih sangat patriarkis sih, yang saya rasakan begitu. Jadi akhirnya saya kembali memfilter lagi gitu loh, apa yang harus saya terima dan apa yang misalnya harus saya pikirkan ulang. Seperti itu sih Mas Bayu. Bu Mel mau tambahin sekaligus? Saya kira sudah baik yang disebutkan oleh Ruli ya. Ini memang penuh negosiasi ya, cara-cara seperti itu ya. Nah, saya ketika harus berstrategi, suami saya di Inggris, saya di Amerika dengan 2 anak yang masih 4 tahun dan 10 tahun waktu itu, gitu ya. Saya punya strategi yang makin tidak biasa gitu ya. Gimana cara saya mengatasinya, padahal anak-anak itu tidak boleh ditinggal di rumah sendiri. Sedangkan saya seringkali harus pergi gitu, ketika mereka sedang tidur. Saya ikut single parent club gitu ya. Saya single parent club yang sama-sama bisa saling bertukar menjaga gitu. Nah, suatu ketika suami saya mengunjungi, lalu dia lihat, "Loh, kamu kok ikut single parent club?" Saya bilang, "Ya, saya kan single parent selama kamu pergi di situ." Jadi lucu-lucu sajalah gitu ya, berbagai macam strategi yang kita lakukan. Baik, saya mohon maaf, saya harus keluar dulu karena ada acara Zoom yang lain. Selamat untuk Ruli, selamat untuk Invernia. Terima kasih Terima Bayu kasih dan banyak Terima kasih Ibu Mbak Melani. Mel. Terima kasih banyak Bu berdiskusi Melani. lebih lanjut. Ya, baik. Oke, baik. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Mas Suryo. Mungkin Mas Suryo mau langsung tanya ke Mbak Ruli. Masih ada nggak ya Mas Suryo? Kalau nggak, biar saya bacain deh pertanyaannya. Saya menjadi penasaran bagaimana caranya menjadi seorang yang lebih peka terhadap nilai-nilai yang kadang terlewat atau tidak kita sadari di film atau di drama yang kita tonton. Gitu. Oke, terima kasih Mas Suryo. Apakah ini adalah Aditya Suryo, mahasiswa saya nggak tahu. Kalau iya ya terima kasih, tapi kalau enggak juga terima kasih. Bagaimana jadi seorang yang peka terhadap ya ini mungkin sih saya rasa ketika kita menonton, kalau misalnya di dalam kelas-kelas sastra gitu memang diajarkan ya kritik sastra seperti gitu-gitu. Tapi kalaupun misalnya tidak gitu ya, kita bisa menonton film atau buku yang kita baca itu dengan cermat gitu ya, memperhatikan di balik ini tuh ada apa begitu. Yaitu memang mungkin pertama harus dilatih dulu sih. Jadi kita membaca atau menonton itu tidak hanya untuk tidak sekedar menonton untuk hiburan aja, tapi kita bisa bertanya kenapa sih tokoh perempuannya seperti ini atau tokoh laki-lakinya seperti ini gitu ya, atau si A ini kenapa akhirnya terakhirnya endingnya tuh seperti ini, apa sebabnya. Jadi setelah nonton kita bisa memikirkan kembali menurut saya apa yang sebetulnya film atau buku itu mau bercerita tentang apa, karena kan pasti semua film, buku itu ada pesan yang mereka bawa kan, lepas dari film itu seperti apa gitu, tapi kan pasti ada pesan yang mereka bawa dan mereka ingin usung sampaikan. Nah, itu yang bisa kita bongkar sedikit-sedikit, seperti itu sih Suryo. Oke deh.
Bu Ruli, ini ada pertanyaan tadi, dia bilang gini nih, selama ini kan kita tahu kalau pekerjaan domestik itu tidak dibayar dan tidak juga dianggap memberikan pemasukan bagi negara meskipun waktu kerjanya itu lebih dari 8 jam sehari. Gimana kalau misalnya nanti ada kebijakan pekerjaan domestik itu akan dibayar? Kira-kira gimana ya Bu konsekuensinya? Terima kasih. Maksudnya pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan ya? Iya, Maksudnya dilakukan pekerjaan perempuan di dalam rumah tangga. Satu, saya itu memang ide yang cukup menggiurkan, tapi saya rasa itu sangat utopis ya. Satu, saya sih itu tidak akan terjadi gitu kalau melihat kondisi kita saat ini gitu. Yang kedua, sampai akhirnya itu bisa terrealisasi, saya yakin pasti banyak yang menentang begitu. Karena kenapa sih itu kan kodrat dan sebagainya, kenapa harus dibayar? Tapi yang ketiga, seandainya itu kita berandai-andai itu memang betulan terjadi begitu, kalau menurut saya dia ya itu sebetulnya dalam tanda kutip bagus untuk menyadarkan bahwa sebetulnya perempuan yang ada di dalam rumah tuh sebenarnya bekerja loh. Bahkan sebetulnya menurut saya jauh lebih lelah daripada yang bekerja di luar yang dibayar. Yang di luar tuh setidaknya dibayar gitu kan. Tapi saya rasa mungkin kalau di antara teman-teman di sini ada yang sudah berkeluarga dan menjadi ibu atau istri, pasti bisa menyadari bahwa yang namanya itu pekerjaan domestik itu tidak akan sehabis-habis begitu. Tidak akan habis-habis dan ada aja begitu gitu ya. Dan aneh-aneh begitu loh maksudnya gitu, ada masalah ini masalah itu begitu, seperti itu, dan itu dianggapnya ya itu bukan kerja gitu. Saya sering mendapati orang-orang yang misalnya mengeluh kepada saya, dia tuh sebel gitu, seorang perempuan gitu, dia nggak bekerja di luar rumah dan dia sering ditanya gitu, ngapain, kok di rumah aja sih, kok nggak kerja, sayang banget misalnya ijazahnya, seperti ini itu. Padahal kan sebetulnya kalau yang sudah merasakan sendiri tuh saya rasa jadi ibu itu paling capek ya, dalam arti karena begitu banyak perintilan kecil-kecil yang harus diurus gitu. Dan itu tiada habis-habisnya begitu. Jadi kalau misalnya itu dibayar sih, saya rasa sih mungkin tidak cukup ya. Bayar begitu mahal banget gitu. Terus ini ada dari Mbak Saras Numasari. Jadi dia bertanya gimana tentang perempuan yang suka bikin gap, perempuan yang kerja di rumah sama perempuan yang kerja kantoran gitu. Dan suka selek sendiri padahal sama-sama bekerja juga gitu. Untuk hal tersebut, ya pasti gap itu selalu terjadi ya antara kelompok ibu rumah tangga dan kelompok perempuan yang bekerja begitu. Kalau satu hal kita nggak bisa untuk mematahkan hal tersebut ya. Dalam arti kita tidak bisa menghilangkan hal itu sama sekali begitu. Tapi kalau di satu sisi lain, kalau menurut saya, kita bisa untuk tidak menjadi bagian tersebut gitu. Kalau menurut saya sih, ya seperti yang saya tuliskan tentang ASI versus susunya saya coret gitu kan, ganti dan gitu yang susu formula. Sebetulnya itu karena saya rasa polarisasi kelompok A, B, A lebih baik daripada B, B lebih baik daripada A dan sebagainya itu tuh sangat mengkhawatirkan gitu. Terutama polarisasi besar itu memang betul terjadi pada ibu bekerja dan ibu yang tidak bekerja di luar rumah begitu. Padahal kenapa sih nggak bersatu aja gitu loh? Maksudnya mungkin ini terlalu utopis juga gitu. Kenapa nggak bersatu aja dan saling membangun saja gitu loh? Jadi kalau menurut saya udah sebetulnya sudah bukan zamannya lagi untuk untuk mencari tahu siapa yang lebih benar dan siapa yang kurang benar begitu. Karena sebetulnya benar atau salah itu apa ya namanya? Tidak bisa langsung ditentukan saat itu juga sih kalau menurut saya, kan pasti kan ada banyak faktor ini kan ABC dan sebagainya. Itu dan mungkin saya tuh berpikir dalam pikiran nyeleneh saya yang sering berkomentar tentang mengomentari ibu bekerja atau satu sisi mengomentari ibu tidak bekerja di luar rumah begitu, itu sebetulnya orang-orang yang mungkin belum selesai gitu dengan dirinya begitu. Jadi karena dia sebetulnya tidak happy banget gitu, misalnya menjadi ibu rumah tangga atau ada cita-cita yang tertunda begitu, sebetulnya dia ingin bekerja tapi karena satu dan lain hal nggak bisa, akhirnya dia jadi
berkomentar seperti itu begitu kan, tuh bisa saja ya gitu. Atau bisa juga ibu bekerja yang sebaliknya misalnya mengomentar ibu rumah tangga, mungkin dia ada kepahitan terselubung gitu terkait berumah tangga begitu, saya nggak tahu. Jadi akhirnya dia mengomentari juga begitu. Jadi ya kita nggak usah menjadi yang kaum itu gitu. Kaum yang pahit gitu. Maksudnya kita bereskanlah kepahitan itu kalau menurut saya sih. Seperti itu ya, Gak? Oh ya, Oke deh. ternyata Suryo nih, Aditya Suryo ya, benar ternyata betul. Beneran Saya nih mahasiswanya. Aditya Suryo. Terima kasih Adit. Aku mau tanya dong Bu Ruli untuk ini penutup, kira-kira Ya. sebenarnya kita bisa nggak sih mengubah konstruksi tersebut tentang perempuan yang di rumah dengan perempuan yang di tempat kerja tuh kira-kira sebenarnya mereka bisa nggak ya satu frekuensi aja, karena sebenarnya sama-sama bekerja dan sebenarnya mereka juga sama-sama terkungkung dalam relasi kuasa gitu. Iya, kalau misalnya seperti yang tadi juga sudah saya dan juga Profesor Melani sampaikan, pasti sulit ya untuk mengubah konstruksi sosial yang besar itu 100% hilang. Kalau menurut saya itu terlalu muluk. Karena itu sudah sangat mengakar kan, dan justru yang mengakar inilah yang membuatnya menjadi sulit untuk hilang begitu, 100%. Hanya ya sekarang kita mungkin tidak perlu sampai pengen menghilangkan 100% gitu, karena pasti tetap ada. Tapi kita bisa memperkecilkan sedikit target kita gitu. Bukan menghilangkan 100%, tapi setidaknya memberikan alternatif pemikiran yang lain gitu, selain yang selama ini sudah ada gitu. Seperti misalnya ibu yang baik harus yang pintar masak gitu misalnya. Nah, kan saya rasa seluruh perempuan di muka bumi ini yang jadi ibu belum tentu semuanya pintar masak kan sebetulnya. Nah, jadi kenapa kita tidak membuat narasi alternatif, narasi yang lain selain itu, ibu yang baik belum tentu tidak harus selalu pintar masak begitu. Sehingga nanti yang kita harapkan sebetulnya bukannya menghilangkan narasi yang satu lalu diganti dengan narasi dominan lain, nanti ini jadi narasi dominan lagi dong, ibu yang baik, ibu yang gak bisa masak tuh ibu yang baik gitu kan. Nah, saya pribadi saya nggak mau tuh itu. Saya justru kalau dari saya pribadi yang saya harapkan itu antara narasi A, B, lalu ada C, D, E, F mungkin ya, itu bisa saling berdialog begitu. Dan menurut saya itu yang masih kurang di antara kita begitu. Jadi polarisasi itu masih sangat kuat. Coba deh kalau misalnya teman-teman lihat kayak akun-akun feminisme juga ya, atau akun-akun yang bukan akun feminisme juga, itu saya melihat begitu gencar gitu pertentangan, begitu ada pendapat yang enggak sesuai, serangannya tuh habis-habisan begitu. Maksudnya menurut saya, cobalah kita bangun dialog yang sehat begitu. Sehat dalam arti kita nggak usah terlalu emosional, tapi dengerin. Orang itu bisa berpendapat seperti itu, pasti ada latar belakangnya kan, kenapa dia seperti itu. Nah, sebaiknya itu yang menurut saya sih yang dipikirkan, bukannya pendapat yang keluarnya itu, tapi kenapa dia bisa berpikir seperti itu. Dan selama tidak ada dialog, kalau menurut saya sih tidak akan terjadi ya, maksudnya semacam kayak kesepakatan atau apa sih saling membangun gitu, itu nggak akan terjadi gitu kalau selama misalnya kelompok A, B, C misalnya sendiri-sendiri gitu, berkelompok-kelompok gitu, seperti itu kalau menurut saya. Oke deh, terima kasih banyak Bu Ruli ya, sudah pas jam 3 nih, senang sekali rasanya perbincangannya hari ini untuk bedah bukunya dan diskusinya. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah stay dari awal sampai akhir. Oh iya, untuk door prize-nya nanti kami Infermia yang akan hubungin teman-teman untuk 3 orang penanya yang beruntung. Aku coba rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini, tentang bagaimana perempuan itu sebaiknya saling mengerti, dan kita harus berusaha untuk mengurangi bertanya. Kalau misalnya baru ketemu lagi sama orang setelah pandemi ini, mengurangi untuk bertanya hal-hal yang sensitif, karena sebenarnya kita pribadi juga sudah punya permasalahan sendiri, kita sendiri juga tahu kalau, wah gue tambah gendut nih, wah gue tambah gimana-gimana, sebenarnya kita sudah sama-sama tahu. Ada baiknya aku
banget sama bagian dari bukunya Bu Ruli adalah kita menanyakan gimana kabar seseorang sejauh pandemi ini. Selama pandemi ini sudah berapa banyak kebahagiaan yang dia kumpulkan sebagai seorang pribadi, dan kebahagiaan yang dia kumpulkan bersama dengan keluarganya, dengan rekan kerjanya mungkin, dan itu mungkin bisa jadi jadi penyemangat buat orang yang kita tanyain, teman-teman terdekatnya kita. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di diskusi berikutnya dengan Infermia. Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah hadir pada hari ini. Pak Bayu, terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Bu Rolisa. Rita, Ega. Terima kasih Bu Rita semuanya.